Saya jelas-jelas hanya seorang jomblo yang belum pernah pacaran. Namun secara tak terduga terikat dengan sistem check-in miliarder. Tidak hanya absen memberi saya villa mewah senilai miliaran, tapi juga memberikan saya mobil Bugatti edisi terbatas di seluruh dunia. Bahkan bikin kucing XG semangat. Jadi pacar kecilku, ya cewek. Saat itu saya melihat sebuah buku merah yang tiba-tiba muncul. Buku merah di depan mataku. Dengan gugup saya membuka dan melihat tertulis di atasnya. Sertifikat hak milik rumah villa tengah danau. Segera setelah itu saya mengendarai sepeda roda 3 menuju kompleks perumahan Blue Wave untuk melihat villa. Saya baru saja sampai di pintu kompleks perumahan Lanbo Bay. Saya langsung dihentikan oleh satpam kompleks. Saat itu seorang satpam yang tinggi dan besar segera mendekat. Dia tersenyum dan berkata, "Selamat pagi. Silakan tunjukkan kartu akses Anda." Saya dengan canggung menjawab, "Rumah yang baru saja dibeli. Belum ada kartu akses." "Apakah sertifikat hak milik bisa?" "Tentu saja bisa." Setelah melihat sertifikat hak milik, kepala satpam berdiri tegak. "Departemen Keamanan Komplek Perumahan Lanbo Bay. Selamat datang Tuan Lin." "Tuan Lin, silakan masuk. Jika Anda membutuhkan layanan apapun, silakan beritahu kapan saja." Komplek Perumahan Lanbo Bay memiliki layanan keamanan yang sangat baik. Kualitas keamanan di sini cukup mengejutkan saya. Sesuai dengan pola novel sebelumnya, keamanan biasanya akan merendahkan protagonis terlebih dahulu. Dasar si miskin sialan. Akhirnya, protagonis berteriak, 30 tahun di timur sungai, 30 tahun di barat sungai. Namun kenyataannya, keamanan di sini semua telah dilatih secara khusus. Meski dihadapkan dengan orang aneh sekalipun, sama kok, nggak bakal santai. Jika itu adalah keamanan dari tempat lain. Melihat saya yang mengendarai sepeda roda 3 tua dan mengenakan barang kaki 5. Mereka mungkin sudah mengusir saya sejak lama. Saya tidak berpikir panjang dan langsung mengendarai sepeda roda 3 masuk ke kompleks. Setelah berjalan jauh, satpam baru itu bertanya, "Kapten, apakah orang tadi benar-benar pemilik rumah di kompleks ini?" Saya tidak melihatnya seperti itu. "Liu, ingat satu hal. Semakin biasa seseorang berpakaian, semakin tidak boleh diremehkan. Apakah kamu tahu berita hari ini? Villa tengah danau di kompleks perumahan kita telah dibeli oleh miliarder misterius." Waduh. Jangan-jangan Pak Lin ini adalah pemilik villa tengah danau. Banyak orang kaya ingin membeli villa tengah danau. Namun, villa tengah danau sudah 2 tahun tidak terjual. Ya ampun, Tuan Lin terlalu rendah hati. Mengenakan barang jalanan. Datang ke kompleks perumahan Lanbo Bay dengan sepeda 3 roda. Inikah dunia orang kaya? Bahkan para satpam yang terlatih ini juga merasakan sedikit keterkejutan. Baru saja masuk ke kompleks, saya dibandingkan dengan mobil-mobil mewah itu. Sepeda 3 roda saya terlalu berbeda. Dalam waktu singkat sudah menarik perhatian banyak gadis. Lihat, ada seorang pemuda yang mengendarai sepeda 3 roda. Adik laki-laki itu sangat tampan ya. Ternyata ada yang bisa mengendarai sepeda 3 roda dengan begitu keren. Pemuda itu sepertinya adalah pemilik baru di kompleks kita. Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Si tampan itu bernama siapa ya? Saya merasa jatuh cinta. Masuk ke kompleks perumahan Lanbo Bay. Saya hanya merasakan sedikit keindahan. Kompleks perumahan Lanbo Bay adalah kawasan elit di kota sihir. Jika melangkah lebih jauh, akan ada kawasan villa. Villa-villa yang indah dengan nuansa pedesaan, tersebar di antara pepohonan hijau yang rimbun. Saya baru saja memasuki kawasan villa dan melihat seorang gadis cantik. Gadis itu sudah menunggu di sana. Dia sudah menerima kabar itu sejak lama. Villa tengah danau telah dibeli oleh miliarder misterius. Jadi, dia di sini untuk menyambut. Ketika si Ranran melihat saya, dulu, dia pasti tidak akan berinisiatif mencari seseorang yang mengendarai sepeda roda 3. Namun, penampilan dan pesona saya membuat si Ranran sedikit terpesona. Saya mengendarai sepeda dan bertanya kepada si Ranran, "Halo, bolehkah saya bertanya, apakah kamu tahu jalan di sini? Permisi, Anda pemilik rumah dari mana? Aku akan membawamu ke sana." Wajah si Ranran sedikit memerah. Dia menunjukkan senyuman yang sempurna. Dia merasa sedikit malu. Saya mengeluarkan sertifikat hak milik rumah dan memberikannya kepadanya. "Ini dia." Dia melirik dan langsung terkejut. "Ternyata Anda adalah pemilik villa tengah danau. Tidak menyangka Anda begitu muda." Gila, jago banget. Masih tetap beda sendiri. Orang yang mampu membeli villa tengah danau. Kekayaannya setidaknya 1 miliar. Dia awalnya berpikir hanya para bos besar yang bisa membeli villa seperti ini. Tapi pemuda ini begitu muda dan tampan. Dan kaya banget lagi. Setelah sampai di depan pintu villa tengah danau, si Ranran melihat punggung saya dan berkedip. "Tampan? Nanti urusan properti akan ditangani oleh saya." "Ya,
Jadi, bisakah kita bertukar kontak? Setelah bertukar, Xia Ranran memegang ponsel. Jantungnya berdebar-debar. Sangat tampan. Dia begitu kaya lagi. Siapa yang tidak suka? Namun, dia tetap gadis yang anggun. Nggak ngeblan. Tuan Lin menyambut Anda di komunitas Lanboan. Jika ada masalah, silakan hubungi saya kapan saja. Saya mengangguk dan kemudian masuk ke dalam ruangan. Ruang tamunya sangat besar dengan berbagai perabotan merek terkenal. Segala sesuatu ada di sini. Lantai yang terbuat dari marmer hitam. Lampu gantung kristal yang berkilau seperti cermin di ruang tamu. Meja kayu hitam murni dengan bantal merek impor. Lemari buku yang diukir dengan indah. Ini adalah pertama kalinya saya tinggal di villa. Merasakan apa itu kemewahan. Memiliki rumah itu sangat baik. Tinggal di villa sebesar ini, jika bisa memiliki pacar akan lebih baik lagi. Saya tidak bisa tidak memikirkan. Teman sebangku di restoran kecil yang suka kucing. Xia Wanqiu. Dia cantik, suaranya merdu, dan juga menyukai hewan kecil. Meskipun sudah menjadi idola banyak pria. Kekasih impian di dalam hati. Selebriti besar dengan puluhan juta penggemar. Saya menggelengkan kepala mengingat masa-masa di SMA dulu. Lalu saya tersenyum sedikit. Sekarang saya hidup sulit di restoran kecil di kota sihir. Saldo di rekening hanya 50 yuan. Sementara dia adalah seorang bintang besar. Jarak seperti ini selalu sulit untuk dilalui. Namun saya juga tidak terlalu peduli. Asalkan saya bisa menikmati hidup dengan tenang. Keesokan harinya kembali ke rumah sewa untuk merapikan barang. Restoran tetap tidak bisa ditinggalkan. Itu adalah restoran kecil yang dibuka oleh orang tua saya. Dan aku hanya punya 50 dolar. Jika tidak pergi ke restoran, bagaimana bisa menghasilkan uang untuk bertahan hidup? Saat itu suara sistem terdengar. Ding. Hari baru telah dimulai. Apakah ingin memilih untuk absen? Saya dalam hati mengucapkan absen. Masih ada sedikit harapan. Tidak tahu barang baik apa yang bisa didapatkan hari ini. Ding. Absen berhasil. Mendapatkan satu mobil Bugatti. Mobil sport dan kunci mobil. Dan bukti terkait telah dikeluarkan dari gudang sistem. Sudah otomatis memproses lisensi. Pemilik dapat melakukan penarikan. Saya pernah mendengar tentang Bugatti. Setiap mobil Bugatti harganya harus di atas 25 juta. Dan seluruh mobil sport merek Bugatti di-handcrafted secara murni. Semua adalah custom pribadi. Setiap tahun hanya bisa memproduksi puluhan mobil. Kemudian saya mencari di internet. Mobil sport Bugatti ini terbatas satu unit di dunia. Bernilai 126 juta. Melihat informasi tentang mobil sport itu, saya tersenyum sedikit. Melihat sekeliling dan tidak ada orang, saya langsung mengambil mobil sport. Saya melihat mobil sport Bugatti. Setiap detail dibuat dengan sangat indah. Dan bodi hitam yang keren. Sangat mencolok. Setelah masuk ke dalam, saya merasakan kenyamanan dan dukungan punggung yang luar biasa. Kerajinan yang indah di dalam mobil. Desain yang keren dan unik. Menginjak pedal gas. Suara mesin yang menggelegar terdengar. Lampu depan Bugatti menyala. Seperti cahaya gemerlap yang dilepaskan di tengah malam. Semua orang di jalan menatap dengan serentak. Pandangan mereka tertuju pada Bugatti. Suara kekaguman dan rasa iri pun terdengar. Astaga, ini adalah mobil super Bugatti. Bugatti termurah saja harganya 2-30 juta. Mobil siapa ini yang dikendarai oleh anak orang kaya? Betapa beruntungnya. Segera ambil foto, jika terlewat, tidak akan ada kesempatan lagi. Saya rasa mobil ini hanya beberapa juta. Masih bisa mahal sampai mana? Mungkin mobil ini juga disewa. Kenapa berpura-pura? Astaga, ini adalah satu-satunya mobil Bugatti di dunia. Apakah kamu tahu berapa harga mobil ini? Mobil seharga 1,26 miliar. Terbatas hanya satu di dunia. Bagaimana bisa dibandingkan dengan mobil yang hanya beberapa juta? Jika kamu menabrak mobil ini, kamu tidak akan mampu membayar seumur hidupmu. Mobil edisi terbatas di dunia. Ini adalah seorang sultan. Saya mengemudikan mobil mewah sambil merasakan tatapan orang-orang yang mengawasi. Suara mesin yang menggeram seperti binatang buas. Memancarkan pesona yang unik. Sebuah gerakan drift yang indah. Berhenti di depan pintu rumah sewa. Pintu mobil terbuka secara otomatis. Seperti kupu-kupu yang mekar. Dan saya turun dari mobil ini. Rasanya benar-benar menyenangkan mengendarai Bugatti. Apakah ini mobil sport terbaik yang hanya ada satu di dunia? Saya kembali ke rumah sewa. Merapikan barang-barang sedikit. Bersiap untuk mengembalikan sewa kepada pemilik rumah. Ketika saya mengetuk pintu, pemilik rumah Wang Bing terkejut sejenak. Ketika dia melihat itu adalah saya. Dia menunjukkan senyum hangat. Ayo, cepat masuk. Apakah kamu mengalami kesulitan belakangan ini? Xiaolin, kamu terlihat lebih tampan akhir-akhir ini. Aku ketawa aja. Kak Wang, kamu terlalu memuji.
Saya selalu seperti ini. Saya datang untuk mengembalikan sewa kali ini. Xiaolin sudah membeli rumah sendiri. Di kompleks mana? Wang Bing melihat buku merah di kamarku dan berkata, tidak ada yang istimewa. Rumah hanyalah tempat yang bisa dihuni. Saya juga tidak bermaksud untuk membanggakan diri. Villa di komunitas Lanbowan. Liu, kamu masih begitu muda. Apakah bisnis restoran semakin baik? Bahkan bisa membeli rumah. Kakak bahkan sedikit iri padamu. Saya tidak menjelaskan terlalu banyak. Wang Bing melihat ponselnya dan berkata, Liu, tolong bantu kakak. Mebel baru yang dibeli sudah datang, tolong angkatkan ke atas. Aku turun ke bawah bersama Wang Bing. Pas nyampe bawah, lihat ada mobil sport hitam sangar. Wang Bing kelihatan iri banget. Siapa yang begitu kaya? Bisa membeli mobil sport. Mobil sport ini pasti harganya beberapa juta. Kan? Liu, kamu harus hati-hati. Jangan sampai menggores mobil sport. Kalau tidak bisa membayar. Saya hanya tersenyum tanpa menjelaskan apa-apa. Saat itu, kunci saya tiba-tiba jatuh ke tanah. Wang Bing mengambil kunci di tanah dan menatapku. Liu, barangmu jatuh. Kamu juga sudah membeli mobil? Setelah saya menatap perabotan, saya menerima kunci mobil dan tersenyum. Saya hanya membeli mobil sembarangan yang bisa digunakan. Wang Bing terlihat sedikit terkejut. Sudah lama tidak bertemu, Lin Fen ternyata sudah membeli mobil dan rumah. Mobil merek apa yang kamu beli? Kenapa saya belum pernah melihatnya? Itu adalah Mercedes-Benz atau Volkswagen. Mobil hanyalah alat transportasi saja. Aku hanya orang biasa. Bagaimana bisa membeli mobil seperti Mercedes-Benz? Lagi pula, untuk apa mengendarai mobil yang begitu bagus? Kita kan bukan orang kaya. Tidak perlu pamer. Tapi Xiaolin, kamu bisa membeli mobil dan rumah. Itu sudah sangat luar biasa di Shanghai. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah punya pacar? Aku menggelengkan kepalaku dan berkata, Kak Wang, lihat aku. Muka pas-pasan gini, bisa juga nyari pacar? Saya bahkan tidak bisa membayar uang mahar. Wang Bing berkata sambil tersenyum, Xiaolin, kamu lagi-lagi merendah. Orang setampan kamu, kemanapun pergi pasti ada perempuan yang suka. Itu kan hanya uang mahar. Saya tidak terlalu memedulikan hal-hal seperti itu. Xiaolin, putri saya juga sudah 18 tahun. Bagaimana kalau saya berikan nomor teleponnya agar kamu bisa berkenalan? Kakak tahu tentang karakter kamu. Uang mahar itu tidak penting. Yang penting adalah memiliki semangat untuk maju. Saya berkata dengan panik. Kak Wang, saya masih harus pergi bekerja. Kita bicarakan soal telepon nanti saja. Sambil ngomong, gue langsung ngacir. Setelah keluar dari pintu, saya menghela napas. Pria tampan selalu disukai banyak gadis. Tidak ada jalan. Setelah saya pergi, Wang Bing berpikir sejenak. Kunci mobil yang saya pegang tadi. Simbol pada kunci mobil itu. Sepertinya itu adalah Bugatti. Wang Bing membuka Baidu dan melakukan pencarian. Dia tertegun di tempat itu dan tidak bisa tenang. Ya Tuhan, Bugatti hanya diproduksi satu di dunia. Harganya 126 juta. Kunci mobil yang dijatuhkan Xiaolin bukan? Kunci Bugatti, kan? Tadi di luar ada satu mobil Bugatti terparkir. Tidak bisa, saya harus keluar dan melihat. Dia segera berlari keluar. Mobil dan orang itu sudah tidak terlihat lagi. Wang Bing merasa sangat tidak percaya di dalam hatinya. Ada juga rasa iri. Bisa mengendarai mobil balap termahal yang bernilai 100 juta. Atau mobil balap yang hanya ada satu di dunia. Aset Lin Fen mungkin sudah melebihi 1 miliar. Ternyata Lin Fen selalu menjadi orang kaya seperti ini. Hanya keluar untuk merasakan kehidupan. Mengemudikan mobil balap terbaik di dunia. Rendah hati dan rendah hati. Karakter juga baik. Kuncinya adalah dia juga sangat tampan. Gila, ada juga ya konglomerat kayak gitu. Seandainya dia 20 tahun lebih muda. Wang Bing merasa seperti dia akan jatuh. Saat ini saya mengemudikan mobil untuk membeli beberapa bahan makanan dan bumbu. Hanya saja saya mengendarai Bugatti. Sungguh terlalu keren. Banyak orang di jalan berkumpul di sekitar Bugatti. Mengeluarkan suara kagum. Waduh, lihat deh. Ini mobil sport Bugatti? Gila. Coba tebak, berapa harga mobil ini? 126 juta emak loh. Mobil balap seharga 1 miliar. Saya pernah melihat mobil balap seharga jutaan hingga puluhan juta. Tapi saya belum pernah melihat mobil balap seharga 1 miliar ini. Mobil sport ini cuma satu-satunya di dunia, gak ada lagi yang lain. Dan dilengkapi dengan mesin 8.0 liter dengan 4 turbo. Benar-benar mobil balap yang terbatas di seluruh dunia. Mengemudikan mobil balap seperti ini. Jangan-jangan ini adalah anak orang kaya. Sejak kapan anak orang kaya bisa begitu kaya? Tapi bagaimana mobil balap ini bisa ada di pasar makanan kita? Orang-orang yang mengerumuni mobil balap semakin banyak. Tentu saja tidak ada yang berani menyentuh mobil balap ini. Bahkan jika catnya tergores,
Mereka tidak mampu membayarnya. Setelah saya keluar dari pasar makanan, saya melihat banyak orang mengerumuni mobil saya. Menggelengkan kepala, lain kali tetap naik. Becak 3 roda lebih baik untuk keluar. Saya melihat orang-orang dan berkata, bisakah kalian memberi jalan? Saat itu, seorang wanita berpakaian mencolok melambaikan tangannya. Kenapa berisik? Apakah mobil ini milikmu? Aku masih mau foto. Cepat minggir kau yang beli sayur. Lalu suara wanita lain terdengar. Mobil ini milik suamiku. Cepat minggir, jangan menghalangi jalan. Mobil suamimu. Aku mengeluarkan kunci mobil dan menekan tombolnya. Tiba-tiba lampu belakang Bugatti menyala, mengeluarkan cahaya yang memukau. Segera setelah itu, pintu mobil perlahan terbuka. Kayak kupu-kupu keluar dari kepompong, mekarin keindahan yang paling cetar. Semua orang di tempat itu terdiam. Dua wanita menawan itu sekaligus menatapku. Ternganga. Terutama wanita yang mengatakan mobil itu milik suaminya. Wajahnya tampak sedikit malu. Mereka hanya merasakan keterkejutan yang mendalam. Bukankah seharusnya itu adalah bos besar yang berusia puluhan tahun? Hanya mereka yang bisa mengendarai mobil seperti ini? Suaraku yang lembut terdengar. Aku berjalan ke depan. Bisakah kalian semua memberi jalan? Semua orang menonton di depan. Semua orang menatap saya dengan tajam. Pakaiannya cuma baju obralan puluhan ribu. Mobil yang dia kendarai ternyata mobil sport seharga ratusan miliar ini. Pandangan dunia orang-orang mulai hancur. Apakah ini benar-benar kehidupan anak konglomerat? Apakah kehidupan anak konglomerat memang sependiam ini? Pemuda itu terlalu tampan, ya? Dia bahkan mengendarai Bugatti kelas atas. Bolehkah kita berfoto bersama? Pemuda, berapa nomor teleponmu? Saya ingin mengenalmu. Andai saja mobil ini benar-benar milik suamiku, betapa baiknya. Tampan? Sebenarnya saya juga tidak keberatan jika kamu menjadi suamiku. Apakah ini dunia para miliarder? Memakai pakaian yang begitu sederhana. Datang ke pasar makanan untuk merasakan kehidupan. Jangan-jangan dia harus pulang untuk memasak? Astaga! Seorang pria yang bisa memasak. Pria yang bisa mengemudikan Bugatti dengan satu tangan adalah yang paling tampan. Saya naik ke mobil di tengah pembicaraan orang-orang. Namun, mengendarai Bugatti, menghilang dari pandangan orang-orang. Dengerin cewek-cewek tadi ngomongnya sangar banget. Aku cuma pengen kabur aja. Kayaknya kalau gue di sana terus, mungkin saya bahkan akan kehilangan nama baik saya. Saya menghela napas. Dulu ketika saya keluar dengan sepeda roda 3, meskipun masih banyak gadis, mereka datang mencari saya untuk meminta kontak. Tapi sekarang saya mengemudikan Bugatti. Daya tarik saya semakin meningkat. Saya mengemudikan mobil saya sampai di depan restoran kecil saya. Saya mencari tempat untuk parkir. Hidup yang tenang memang lebih baik. Saya menghela napas. Nanti jika saya pergi belanja sayur, saya harus keluar dengan sepeda roda 3. Jika tidak, saya akan dikejar oleh para ibu-ibu. Melihat restoran di depan saya tersenyum kecil. Hanya di sini saya bisa merasakan sedikit kebahagiaan. Lagi pula ini adalah warisan yang ditinggalkan orang tua saya. Ini juga adalah modal saya untuk bertahan hidup di kota besar. Setelah saya membuka pintu, saya bersiap-siap sejenak. Kemudian saya duduk dan mulai bermain ponsel. Saat itu terdengar suara ketukan di pintu. Pandanganku tertuju. Saya melihat dua kaki panjang, kurus, dan putih. Gadis itu mengenakan topi telinga kucing yang lucu. Sedang menatapku melalui pintu kaca dengan mata yang bersinar. Yang besar itu. Aku melihat ke arah gadis itu. Baru sekarang aku bisa melihat wajah gadis itu dengan jelas. Alisnya rapi dan matanya indah. Topi telinga kucing di kepalanya. Di pelukannya ada seekor kucing abu-abu kecil yang lucu. Ditambah dengan sepasang kaki panjang yang sangat cantik. Gadis itu perlahan membuka pintu. Saya melihat sekeliling dan tidak melihat siapapun. Baru kemudian dia merasa tenang dan melepas penutup kepalanya. Dia berbalik. Matanya bagaikan mata air yang jernih. Dan wajahnya yang menawan pun akhirnya terlihat. Gadis yang memiliki kecantikan 99 poin. Dan identitasnya adalah seorang bintang besar dengan lebih dari 80 juta penggemar. Xia Wanqiu. Teman sebangkuku yang paling kukenal. Dikatakan bahwa perempuan berubah 18 kali. Setelah masuk universitas, dia menjadi lebih cantik lagi. Dengan akting yang luar biasa, dia menjadi bintang besar. Kucing kecil di pelukannya mengeluarkan suara. Di pelukan Xia Wanqiu. Sepertinya sangat menikmati. Saya tersenyum dan melihat ke arah Xia Wanqiu. Kenapa kamu membawa kucing ke sini? Apa kamu tidak merasa kucing itu sangat lucu? Sepertinya dia adalah kucing liar. Sudah lama dia menatap di sini. Jadi saya dengan mudah mengangkatnya masuk. Xia Wanqiu mengelus kucing abu-abu itu lagi. Dia menunjukkan sedikit senyuman. Jangan-jangan tidak ada yang melihat, kamu punya banyak penggemar. Jika kamu dan aku ada di sini, takutnya ada yang datang untuk menyerang saya.
Lin Fen yang menjengkelkan sepertinya berbicara tentang kita. Seperti sedang melakukan hal buruk di sini. Wajah Xiaowan Qiu sedikit memerah dan dia hati-hati melihat sekeliling. Gue jelasin dengan serius dong. Apakah saya orang yang melakukan hal-hal buruk? Siapa yang tahu? Xiaowan Qiu menundukkan kepalanya. Memandangi kucing kecil dalam pelukan. Melihat profil Xiaowan Qiu, saya merasa dia agak imut. Xiaowan Qiu yang biasanya ada di televisi. Aktingnya sangat bagus. Tapi, penampilannya yang sebenarnya hanya bisa diketahui di kehidupan nyata. Melihat topi telinga kucing yang dipakai Xiaowan Qiu, saya ingin menyentuhnya. Sambil Xiaowan Qiu tidak memperhatikan, saya baru saja mengulurkan tangan. Kucing kecil abu-abu mengeluarkan suara, meow, mengulurkan cakarnya, menggeram dengan galak ke arah saya. Xiaowan Qiu menoleh dan melihat tangan saya yang terhenti di udara. Gercep banget, tangan saya yang lain mengeluarkan sebuah mentimun. Memotongnya menjadi dua dan memberikannya kepada Xiaowan Qiu. Mau makan mentimun? Dia menerima mentimun itu. Dia menunjukkan senyuman yang sangat manis. Xiaowan Qiu mengedipkan mata sambil melihat saya. Tadi, apakah kamu benar-benar hanya ingin memberikan mentimun padaku? Saya mengangguk sedikit. Iya. Dia tersenyum ceria. Mengambil sedikit gigitan dari mentimun. Saya berbalik dan merasakan keringat dingin. Kucing tua ini menyusahkan saya. Kucing gelandangan bobrok ini. Saya sering memberi makan kucing liar ini. Tapi begitu Xiaowan Qiu datang, kucing ini berkhianat. Saya melihat kucing ini lagi. Menemukan kucing abu-abu kecil yang nyaman. Di pelukan Xiaowan Qiu. Dengan ekspresi menikmati. Sesekali menggosokkan tubuhnya ke dada Xiaowan Qiu. Aku diamin aja si kucing bucin ini. Nanti, ketika dia punya waktu, saya akan mensterilkan kucing ini. Lalu memberi sekitar 10 kucing betina di sekitarnya. Agar dia tahu apa itu sifat manusia yang jahat. Waktu itu Xiaowan Qiu minta semangkuk mie telur dari gue. Matanya yang indah menatap saya. Orang ini jadi jauh lebih tampan. Begitu keluar ke jalan, pasti banyak gadis yang menyukainya. Xiaowan Qiu terus memperhatikan. Saya membuat mie telur dan tersenyum. Dia terlihat lebih tampan saat membuat mie. Lebih tampan daripada bintang pria di perusahaan itu. Ketika saya berbalik melihat Xiaowan Qiu. Xiaowan Qiu kembali menundukkan kepala dengan diam. Diam-diam mengelus kucing kecil di pelukannya. Berpura-pura seolah tidak ada yang terjadi. Tidak lama kemudian, saya sudah selesai membuat mie telur. Ditempatkan di depan Xiaowan Qiu. Xiaowan Qiu dengan senang mengangguk. Dia mengambil sumpit dan menatapku. Mau makan bersama? Saya langsung terdiam dan menggelengkan kepala. Saya hanya membuat satu mangkuk mie. Dia melihat saya dengan ekspresi canggung. Kenangan seolah kembali ke masa SMA. Memikirkan hal ini, Xiaowan Qiu tidak bisa menahan tawa. Sekali saja, saya akan memberi makanmu. Saya segera melambaikan tangan. Apakah saya orang seperti itu? Mati kelaparan atau lompat dari sini sekalian? Aku juga tidak akan makan mie Xiaowan Qiu. Baru saja ingin berbicara, Xiaowan Qiu sudah menyodorkan sepasang sumpit ke mulutku. Setelah mencobanya, aku pun memuji. Rasanya sangat enak. Xiaowan Qiu mengerucutkan bibirnya. Dia menyadari bahwa aku ternyata sudah menggigit mie. Dia sangat marah. Sungguh tidak tahu malu. Mana ada yang seniat itu. Tuan Lin, bisnis di sini juga tidak baik. Tidak menghasilkan banyak uang, kan? Dengan wajahmu yang tampan, sebenarnya kamu bisa bergabung dengan perusahaan kami. Kamu pasti bisa menjadi aktor yang sangat baik. Aku melambaikan tangan menolak. Aku merasa begini juga cukup santai. Setiap hari tenang dan damai. Menjadi seorang bintang pasti sangat menekan, kan? Aku sudah cukup tampan sekarang. Jika aku menjadi seorang bintang, semua penggemar wanita dilarang keras modus apalagi sampai nempel-nempel. Memikirkan kehidupan itu saja sudah membuat stres. Xiaowan Qiu mengangguk. Di matanya yang indah, ada sedikit kesedihan. Jika aku pergi berakting bersamamu. Jika mereka tahu nanti, kamu baru saja memberi saya makan. Bukankah itu akan membuatku dimakan? Hati-hati, Lin Fen, aku akan mencakar kamu. Kenapa memberi makanmu? Dulu saat SMA, kamu juga memberi saya makan. Jika aku berakting bersamamu, apakah aku bukan teman sebangkumu? Meskipun sekarang saya sudah sedikit terkenal. Tapi aku juga orang biasa. Jangan ngira aku orang yang songong. Ya, jika kamu bilang begitu lagi, saya jadi marah. Apa yang terjadi jika marah? Saya melihat wajah marah Xiaowan Qiu. Entah kenapa, saya merasa itu agak lucu. Hati-hati, saya bisa menggigitmu. Dengan cara yang sangat garang. Xiaowan Qiu berkata, harusnya sangar tapi gemesin. Yang garang dan lucu seperti itu. Xiaowan Qiu memukul saya sekali dengan wajah marah. Saya berakting dengan menunjukkan gigi. Saya dan Xiaowan Qiu saat di sekolah menengah juga sering bermain dan berkelahi seperti ini. Melihat penampilanku,
Xia Wanqiu. Tatapannya menjadi lembut. Dia bertanya dengan suara pelan. Apakah itu menyakitimu? Gue ngelihat Xia Wanqiu rasanya udah gemes banget. Gadis cantik di depanku. Siapa yang bisa tahan saat dia berakting? Xia Wanqiu duduk dan tersenyum lembut. Lin, kamu masih sama seperti saat di SMA. Jika kamu tidak mau jadi bintang, kamu juga bisa jadi manajerku. Memberikan gaji yang sangat tinggi kepadamu. Aku tersenyum dan berkata, itu tidak bisa. Bagaimana jika aku yang tampan ini merebut semua pesonamu? Wajah Xia Wanqiu memerah. Dia melotot padaku. Lin, orang ini benar-benar menjengkelkan. Kucing abu-abu kecil mengeong bulan. Melompat ke pelukan Xia Wanqiu. Dengan garang mengulurkan cakarnya ke arahku. Biarkan kucing ini tinggal di sini saja. Tolong jaga dia untukku. Xia Wanqiu menghela napas. Dia biasanya sangat sibuk bekerja. Bagaimana dia punya waktu untuk merawat kucing? Saya langsung setuju. Saya tersenyum sedikit pada kucing kecil berwarna abu-abu itu. Biarkan kucing tua ini menyusahkan saya. Akhirnya saya bisa membawa kucing ini untuk disterilkan. Xia Wanqiu sepertinya melihat pikiran saya dan berkata lagi. Jangan dibully, kasihan. Saya juga merasa sedikit tertekan. Kucing tua yang lebih mementingkan cinta daripada persahabatan ini. Apakah kedudukan saya bahkan lebih rendah dari seekor kucing? Dia menunjukkan senyuman tipis. Dalam keluarga kami bertiga, kedudukanmu pasti yang terendah. Siapa yang termasuk dalam keluarga bertiga denganmu? Jangan harap bisa menipu saya dari uang mahar saya yang ratusan ribu. Saya dengan waspada menerima kucing itu. Datang untuk makan saja sudah cukup. Masih mau uang mahar? Jika begini, apakah tidak jadi gratis setiap kali datang untuk makan? Xia Wanqiu sangat marah. Aum, kena di tangan kanan gue. Sampai meninggalkan bekas gigitan. Saya melihat bekas di lengan saya. Saya hanya bercanda. Xia Wanqiu, kamu benar-benar menggigit ya. Saya masih ada pekerjaan, jadi saya pergi dulu. Kucingnya udah tak serahin ke lutuh. Jagain ye. Beri nama, kita panggil saja Kiu-Kiu. Dia berdiri dan mengelus kucing kecil itu lagi. Saya mengangguk setuju dan kemudian memeluk kucing kecil itu. Kami keluar bersama dari pintu. Dia melihat sepeda 3 roda tua saya. Dia hanya menghela napas pelan. Dia noleh ke gue. Apakah kamu ingin mengganti sepeda 3 rodamu? Mengendarai sepeda 3 roda ini tidak aman. Tidak perlu. Saya selalu keluar dengan mobil itu. Setelah itu, saya menunjuk ke mobil saya yang terparkir. Di dekat situ ada Bugatti. Dia melihat mobil sport itu. Xia Wanqiu melihat dan berjalan ke depan saya. Nyubit pipi gue. Lin Fen yang menyebalkan hanya tahu membual. Saya pergi dulu. Lain kali jika kamu membual, hati-hati saya akan menggigitmu. Saya tersenyum dan berkata, jujur saja, tidak ada yang akan percaya. Setelah Xia Wanqiu pergi, saya mengendarai mobil sport ke mall. Mobil diparkir di depan pintu mall. Segera ada 2 satpam yang menyambut. Dan langsung memberikan 2 tempat parkir untuk Bugatti. 2 satpam itu dengan ramah berkata, selamat datang, Tuan. Kami telah menyiapkan 2 tempat parkir untuk Anda. Aku bilang, 1 tempat parkir sudah cukup. Meskipun hartanya udah ratusan juta. Saya tidak bisa menggunakan terlalu banyak sumber daya publik. Tuan, lebih baik parkir di 2 tempat. Ini adalah Bugatti yang bernilai lebih dari 100 juta. Mobil sport Bugatti edisi terbatas. Jika ada seseorang yang datang dan menggoresnya, 1 rumah bisa hilang. Kami akan menjaga kendaraan Anda di sini. Kami tidak akan mengenakan biaya tambahan. Saya mengangguk, ternyata keamanan di mall besar ini juga sangat baik. Masih ada yang bisa membantu melihatkan mobil. Masuk ke dalam mall. Udah jalan belasan menit, nemu baju lumayan oke. Kemudian saya bertanya kepada pelayan berapa harganya. Pelayan berpakaian hitam melirik dengan santai. Suaranya juga menjadi sedikit dingin, lebih dari 1.000. Jangan sembarangan menyentuh. Jika kotor, Anda tidak akan mampu membelinya. Setelah selesai berbicara, dia berbalik untuk menyambut yang lain. Seorang wanita berpakaian merek terkenal. Sama sekali tidak memberi saya keinginan untuk melanjutkan. Pikiran untuk memperkenalkan lebih lanjut. Saya belum berbicara. Di sampingnya, seorang wanita berpakaian merah merek terkenal. Wanita itu tampaknya tidak senang. Bagaimana cara Anda berbicara? Pelayan toko ini? Dia hanya bertanya berapa harga baju ini. Jika tidak dijelaskan dengan jelas, ya sudah. Jadi, baju yang lebih dari 1.000 ini tidak boleh disentuh? Abang itu gak belanja baju di dia lagi. Bukankah dia hanya seorang pelayan toko? Mendengar nada bicara Anda, saya mengira Anda adalah bos di sini. Wanita berpakaian merah jelas tidak senang dengan sikap pelayanan seperti ini. Dia langsung berbalik dan pergi. Pelayan toko berpakaian hitam berbisik pelan. Mengenakan barang kaki 5 yang harganya puluhan. Seolah-olah dia bisa membelinya. Jika mampu, belilah. Setelah mendengar itu,
Saya tidak marah. Pramuniaga itu ada kelas-kelasnya. Tidak semua pelayan toko memiliki kualitas yang baik. Terlalu banyak tempat yang menilai orang dari penampilan. Aku tidak seperti yang diharapkan oleh pramuniaga baju hitam itu. Langsung kalah belanja. Justru saat itu, seorang gadis cantik. Tepat pada saat itu, seorang yang cantik sebuah yang indah. Gadis itu menjulurkan kepalanya, wajahnya berseri-seri. Berlari kecil datang ke sini. Lin Fen, itu Elo toh. Aku melihat gadis itu dan tidak bisa menahan senyum. Juga sedikit terkejut. Karena dia adalah teman kuliahku, Su Xin. Lin Fen datang ke sini untuk membeli pakaian tapi tidak mencariku. Ini sungguh menyedihkan. Katanya sih bisa ngandelin lu buat naikin performa sedikit. Su Xin mengerucutkan bibirnya. Terlihat sangat marah. Aku tersenyum. Sudah 3 tahun tidak bertemu, tidak menyangka kamu bekerja sebagai pramuniaga di sini. Su Xin menunjukkan tatapan yang merasa tertekan. Bukankah itu karena kamu sama sekali tidak memperhatikanku? Di universitas, banyak gadis yang mengejarmu. Ngomong-ngomong, apakah kamu sudah punya pacar? Tanpa menunggu jawabanku, Su Xin diam-diam berkata sambil tertawa. Jika tidak ada, apakah itu berarti kamu bisa mempertimbangkan aku? Aku kasih murah aja maharnya. Aku bercanda. Itu tidak bisa. Apakah aku orang seperti itu? Teman sekelas juga digas. Aku tahu Su Xin juga sedang bercanda. Su Xin mengangkat bahu setelah mendengar itu. Sungguh membosankan. Lalu dia mendekatkan bibirnya ke telingaku dan berkata, pramuniaga yang tadi baru saja datang. Berani sekali dia memperlakukanmu dengan buruk. Seandainya di kampus, sekelompok gadis pasti sudah memarahinya. Aku hanya tersenyum dan tidak terlalu peduli. Marah pada orang yang berperilaku buruk hanya akan mempengaruhi suasana hati kita. Namun, aku memang tidak terlalu baik dalam hal ini. Lalu, apa masalahnya? Tampan bisa mendapatkan makanan. Apakah kamu ingin membeli beberapa pakaian? Pakaian di sini agak mahal. Aku bisa merekomendasikan beberapa yang lebih murah. Aku berkata sambil tersenyum. Kita kan teman lama, harus memberi diskon padaku. Baiklah, aku akan memberimu diskon 20%. Tapi ini agak mahal, lihat ini. Model ini seharga 1.135 yuan. Model ini adalah pakaian seharga 2.459 yuan. Membeli beberapa set, gaji sebulan sudah habis. Aku mendengar diskon 20%. Wah, siap-siap aja gue pala habis-habisan nih. Aku akan ambil semua pakaian di barisan ini. Setelah berkata demikian, aku langsung mengeluarkan kartu bank. Ayo, gesek kartunya. Mendengar kata-kata ini, Su Xin langsung terkejut. Apa yang kamu katakan? Barisan ini. Jumlah pakaian di barisan ini totalnya 53 buah. Totalnya 120.000. Setelah diskon, harganya jadi 96.000. Apa kamu benar-benar mau beli? Dia tahu tentang latar belakang keluargaku. Di sekolah, aku berasal dari keluarga miskin. Setelah berjuang di kota besar selama 3 tahun, apa aku sudah menghasilkan banyak uang? Membeli pakaian hampir 100.000 sekaligus. Kekayaan bersih ini pasti lebih dari 1 juta. Setelah lulus universitas 3 tahun, bagaimana bisa menghasilkan sebanyak itu? Su Xin menatapku dengan bingung. Dengan ekspresi penuh harapan. Lin Fen, apakah kamu sudah kaya? Bisakah kamu membawaku juga? Aku tersenyum dan berkata, tidak sampai kaya. Hanya menghasilkan sedikit uang. Ini bukan hanya sedikit uang. Lin Fen, kamu benar-benar membantuku besar. Bulan ini gaji dan komisi saya mungkin bisa mencapai 20.000. Bisa membantu adikku untuk mengobati penyakitnya. Su Xin seperti penggemar kecil. Dia langsung berlari ke pelukanku dan memelukku. Nah, ini adalah hadiah untukmu. Setelah memeluk, dia berlari pergi dengan wajah merah. Cepat bantu saya membungkus pakaian. Kenapa saya merasa seperti saya yang dirugikan? Saya mundur sedikit. Su Xin mengeluh sambil membungkus. Pipi sudah merah. Sangat tidak tahu malu. Tindakan saya dan Su Xin di sini. Hal itu juga mengejutkan banyak orang di mall. Selain orang kaya yang punya banyak duit. Kebanyakan orang membeli pakaian secara barisan. Lihatlah pemuda itu. Dia membeli satu barisan pakaian sekaligus. Kayaknya ada ratusan ribu. Tadi saya seharusnya lebih proaktif. Membiarkannya membeli di tempat saya. Kenapa saya tidak bisa membuatnya tetap di sini? Su Xin bulan ini pasti mendapatkan banyak komisi. Tapi siapa yang bisa menyangka pemuda itu begitu tampan? Masih begitu kaya. Para pramuniaga banyak yang kelihatan irinya. Sekali menjual begitu banyak pakaian. Su Xin tidak hanya bisa naik level menjadi pramuniaga emas. Gaji pokoknya lebih tinggi. Dia juga bisa mendapatkan banyak komisi. Yang tadi meremehkan saya itu. Pramuniaga berpakaian hitam itu tampak muram. Coba tahu gitu udah gue layanin juga. Dengan begitu,
tidak akan membuat orang kaya ini pergi. Setelah pakaian dibungkus, saya memberikan alamat kepada manajer. Meminta manajer untuk mengirimkan pakaian ke tempat saya tinggal. Pakaian ini milik Tuan Lin. Apakah dipastikan akan dikirim ke villa di tengah danau di kompleks Lanbo Bay? Manajer bertanya. Saya sedikit penasaran. Apakah ada masalah? Tidak, Tuan Lin. Kami pasti akan mengirimnya tepat waktu untuk Anda. Di sini kami memberikan kartu anggota platinum untuk Anda. Anda bisa datang lagi untuk membeli pakaian di lain waktu. Mendapatkan harga terbaik. Setelah urusan di sini selesai, saya berencana untuk mengucapkan selamat tinggal kepada Su Xin. Su Xin tampak sedikit kecewa tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia mengumpulkan keberanian dan berkata kepada saya, "Kamu telah membantu saya dengan sangat besar. Suatu hari saya akan mentraktirmu makan, ya? Kita sudah lama kenal. Lagi pula, meskipun saya tidak membeli pakaian di sini, beli baju bisa di tempat lain juga kok." Su Xin menatapku dengan tangan di pinggang. "Dasar bego. Nona ini mengundangmu makan, dan kamu belum setuju, kan?" "Setuju, setuju. Hanya makan bersama teman sekelas." Setelah setuju, aku pun pergi dari sini. Dengan puas, akhirnya aku menghabiskan 100.000. Melihat punggungku, Su Xin menunjukkan senyuman kecil. Setelah lulus, dia masih mencari tahu tentang keberadaanku. Cuma tahu aku di Modu. Hari ini akhirnya dia menemukanku. Mari lihat, kayu ini bisa pergi kemana lagi. Su Xin tersenyum manis. Lin Fen sangat tampan dan kaya. Yang lebih penting, dia sangat rendah hati. Sifat seperti ini tidak bisa dibandingkan dengan anak-anak kaya itu beberapa jalan jauhnya. Setelah aku pergi, pramuniaga berpakaian hitam itu menatap. Manajer bertanya, "Kartu platinum manajer, bukankah harus menghabiskan lebih dari 200.000? Manajer terlihat sedikit terkejut. Dia melotot pada pramuniaga berpakaian hitam dan berkata, "Kau tahu apa? Apakah kamu tahu tentang kompleks perumahan Blue Wave Bay? Itu adalah kompleks perumahan mewah yang terkenal di kota sihir. Pemilik yang tinggal di dalamnya memiliki kekayaan bersih tidak kurang dari 20 juta. Dan apakah kamu tahu tentang villa di tengah danau di kompleks Blue Wave Bay? Beberapa hari yang lalu, villa itu dibeli dengan harga 200 juta oleh seorang miliarder misterius. Miliarder ini adalah Tuan Lin. Rumah yang dia beli bernilai 200 juta. Seseorang yang bisa membeli rumah seharga 200 juta. Pasti memiliki kekayaan bersih lebih dari 1 miliar. Pramuniaga berpakaian hitam semakin menyesal. Dia bahkan meremehkan Lin Fen. Untungnya, Lin Fen tidak melaporkannya. Manajer melirik pramuniaga berpakaian hitam. Dia berkata, "Tuan Lin tidak melaporkanmu. Karena dia tidak ingin memperdebatkan hal sepele dengan orang sepertimu. Ini dia kelasnya, Pak Lin. Sedangkan kamu menilai orang dari penampilannya. Bahkan hampir saja menyinggung klien besar perusahaan. Jika bukan karena Su Xin kebetulan mengenal Tuan Lin, konsekuensinya tidak bisa dibayangkan. Sekarang saya mengumumkan bahwa kamu dipecat. Sementara itu, saya keluar dari mall dan kembali ke restoran. Setelah selesai sibuk, saya baru ingat. Masih ada satu kesempatan untuk check-in. Jadi saya mengucapkan check-in dalam hati ding. Selamat, pemilik telah mendapatkan satu unit rumah di kawasan sekolah Hai Tang Yuan. Sudah selesai direnovasi. Bisa langsung masuk dengan membawa koper. Sertifikat properti dan dokumen terkait sudah diurus. Disimpan di gudang sistem, pemilik. Bisa diambil kapan saja. Suara sistem terdengar dan saya terkejut. Satu unit rumah di kawasan sekolah Hai Tang Yuan. Kemudian saya mengemudikan Bugatti. Pergi ke Hai Tang Yuan untuk melihat rumah. Pintu, satpam sama sekali tidak menghalangi saya. Dengan hormat, dia membuka pintu untuk saya. Kemudian setelah menghubungi pengelola. Dengan cepat datang seorang gadis yang cukup cantik. Gadis ini ternyata masih di kompleks Lanbo Bay. Pengelola yang saya temui adalah Xia Ranran. Xia Ranran berlari mendekat. Wajahnya bersinar saat melihatku. "Oh, kamu lagi." Ketika dia melihat mobil Bugattiku, dia merasa sedikit iri. Aku tersenyum. Tidak menyangka bisa bertemu Xia Ranran di sini. Aku datang untuk melihat rumah. Baru saja membeli satu unit, rasanya rumah di sini cukup bagus. Tentu saja rumah di sini bagus. Lagi pula, satu unit rumah harganya 20 juta. 20 juta adalah angka yang sangat tinggi baginya. Setelah masuk ke dalam rumah, aku melihat tata letak rumah. Di ruang tamu ada lampu gantung kristal yang besar. Gaya dekorasi ruangan sangat lembut. Banyak perabotan tersedia. Aku berkata sambil tersenyum. "Cukup bagus. Tolong bantu aku memposting informasi sewa. Sewakan tempat ini." "Baiklah." Xia Ranran mengikutiku dari belakang. Hanya merasakan sedikit keterkejutan. Dekorasi di sini sangat mewah. Tapi di mataku terlihat sangat biasa. Inilah dunia orang kaya? Xia Ranran memang sangat suka pria tampan.
juga seperti uang. Tetapi dia tetap tahu perbedaan antara dirinya dan saya. Orang kaya seperti ini tidak mungkin menggoda orang lain. Jika tidak, itu terlalu tidak sopan. Bagaimana jika orang mengira saya adalah wanita materialistis? Tapi pas ketemu yang kusuka 8, pasti harus bertindak. Setelah ragu-ragu lama, Xia akhirnya menyerah. Dia bukan wanita materialistis. Saat ini di depan pintu masuk kompleks Lanbo Bay, Su Xin datang ke pintu masuk kompleks dengan banyak tas. Dia merasa sedikit gugup, sedikit merah, dan sedikit bingung. Apakah benar ini dikirim ke kompleks Lanbo Bay? Tapi kompleks di sini terlihat sangat mewah. Apakah Lin Fan tinggal di tempat seperti ini? Su Xin melihat alamat yang diberikan oleh manajer. Villa di tengah danau kompleks Lanbo Bay. Pemilik Lin Fan. Su Xin menggaruk kepalanya. Dia tahu latar belakang keluargaku. Villa di tengah danau. Apakah Lin Fan tinggal di sebuah villa? Tapi, apakah dia sudah tinggal di villa hanya 3 tahun setelah lulus? Membuka ponsel dan mencari villa tengah danau. Su Xin terkejut. Villa di tengah danau dibeli oleh seorang miliarder misterius. Dengan harga 200 juta yuan. Apakah miliarder misterius ini adalah Lin Fan? Su Xin berdiri di depan pintu, tidak berani masuk, takut salah jalan. Satpam di pintu masuk kompleks melihat seorang wanita cantik berdiri di depan. Cewek cakep banget, nilai 90 dari 100. Dengan sepasang kaki panjang yang lurus berdiri di sana. Tampaknya dia terlihat sedikit gugup. Seorang satpam mendekat, melihat Su Xin dan bertanya, "Halo, cantik, apakah kamu datang untuk mencari seseorang?" Suara lembut Su Xin terdengar. Dia tidak berani berbicara keras. "Permisi, apakah Lin Fan tinggal di sini?" Begitu satpam mendengar namaku, dia segera memberitahu. "Lin Ge ada di sini. Apakah ada yang ingin kamu bicarakan dengan Lin Ge?" Sudah berhari-hari tidak melihat Lin Fan. Ada cewek cantik di kursi penumpang depan? Hari ini ada yang datang mencarinya. Jangan-jangan itu pacar Lin Fan? Jika benar begitu, maka mereka tidak boleh mengabaikannya. Para satpam ini sangat tajam pengamatannya. Bagaimana bisa berani menyinggung Lin Fan? Apalagi menyinggung pacar Lin Fan. Dia benar-benar ada di sini. Itu yang villa di tengah danau seharga 200 juta. Su Xin mengangkat kepala dan membuka matanya lebar-lebar. Seperti anak kecil yang penasaran. Satpam itu berkata sembarangan. "Saudara Lin tinggal di villa paling mewah di komunitas kami. Dia juga mengendarai mobil sport seharga lebih dari 100 juta. Su Xin berkedip. Dia agak tidak percaya. Mobil sport seharga lebih dari 100 juta. Itu lebih dari 100 juta. Orang biasa seumur hidup tidak akan bisa menghasilkan uang sebanyak itu. Meskipun dia bodoh. Dia pasti tahu apa arti mobil sport dan villa seharga lebih dari 100 juta. Kapan Lin Fan menjadi sekaya ini? Apakah kamu pacar Lin Ge? Si Lin ini biasanya diam-diam aja hari ini. Hari ini bahkan pergi dengan sepeda 3 roda. Di kompleks kami ada beberapa orang kaya yang sombong. Seperti orang kaya dadakan. Berpura-pura kaya lalu memperlakukan orang dengan buruk. Sulit nemuin orang berkelas kayak Lin Ge lagi zaman sekarang." Mendengar kata pacar, wajah Su Xin memerah. Dia segera menundukkan kepala dan menggelengkan kepala. Bukan pacar, hanya teman sekelas. Dia sebelumnya berencana untuk lebih aktif mendekati Lin Fan. Bukan karena masalah uang. Utamanya karena karakter Lin Fan. Sangat baik dan tampan. Tapi sekarang Lin Fan memiliki status seperti ini. Dia bahkan tidak berani memiliki pikiran apapun. Bahkan dia tidak berani untuk bertemu Lin Fan. Ingin meletakkan barang dan pergi. Petugas keamanan itu mendengar dan tersenyum. "Buruan, Bro Lin." Begitu luar biasa tapi masih lajangnya. Dia tidak seperti beberapa anak kaya lainnya. Yang berganti pacar setiap beberapa hari. Tidak seperti yang kamu pikirkan. Tolong antarkan barang-barang ini kepada Lin Fan. Saya pergi dulu. Su Xin meletakkan barang-barangnya dan ingin pergi. Saat itu terdengar suara mesin yang menggelegar. Waktu seolah terhenti. Bugatti berhenti tepat di depan pintu masuk kompleks. Ketika melihat Su Xin, saya merasa terkesima. Su Xin datang untuk mengantarkan lebih dari 50 pakaian yang dibeli. Saya melihatnya dan tersenyum sedikit. Lagi pula, ini adalah teman lama yang jarang ditemui. Kenapa tidak memberitahu saat datang? Saya ingin kembali lebih awal. Biarkan karyawan perusahaanmu mengantarkan pakaian itu. Kenapa kamu datang sendiri? Manajer menyuruh saya datang. Karena kamu sudah kembali. Semua pakaian ini untukmu, jadi saya pergi dulu. Su Xin memerah dan bersiap untuk pergi. Dia melihat mobil sport saya. Mobil seperti ini sangat keren. Tanpa sadar, saya sudah menjadi seseorang yang perlu dia kagumi. Susah payah datang sekali. Tidak bisa pergi begitu saja. Masuk mobil. Pergi ke kamarku. Aku jamu kamu baik-baik, deh. Saya sebenarnya tidak berpikir sejauh itu.
Teman-teman sudah sampai di depan rumah. Bagaimana bisa ada alasan untuk membuat orang pergi? Su Xiyin langsung memerah. Lin Fan tidak mungkin ingin melakukan itu padaku, kan? Tapi perkembangan ini terlalu cepat, kan? Saya melihat ekspresinya yang berlebihan dan berkata, mikir yang aneh-aneh aja loh. Bolehkah aku memakanmu? Makan malam dulu baru pergi. Su Xiyin mengangkat matanya yang indah, menenangkan perasaan bersemangat dan cemburu. Dia baru ingat dengan karakter Lin Fan. Bagaimana mungkin dia melakukan hal-hal itu padanya? Apakah saya benar-benar bisa masuk dan melihat? Aku mengangguk. Cepat masuk mobil. Su Xiyin dengan senang mengangguk. Dia juga ingin melihat seperti apa villaku. Itu adalah dunia yang belum pernah dia kenal sebelumnya. Dia merasa sedikit senang dan memiliki harapan kecil di dalam hatinya. Ternyata, anak laki-laki yang sering muncul dalam mimpinya sudah menjadi begitu luar biasa. Setelah masuk ke villa bersamaku, di mata cantik Su Xiyin terdapat sedikit keheranan. Ternyata, Lin Fan tinggal di tempat seperti ini. Sejak masuk ke dalam, Su Tuan memuji terus. Tempat ini indah seperti lukisan. Di dalam villa masih ada kolam renang, lapangan sepak bola, ruang bioskop 1, sofa kulit asli, lukisan seni terkenal. Segala sesuatu ada di sini. Lin Fan, bagaimana kamu bisa memiliki villa yang begitu bagus? Aku dengar villa ini bernilai 200 juta. Su Xiyin menatapku dengan mata yang besar. Ini hanyalah tempat tinggal. Tidak sespesial itu. Aku tersenyum dan tidak terlalu memikirkannya. Ini adalah tempat yang bahkan tidak bisa diimpikan oleh banyak orang. Diucapkan dengan begitu santai olehmu. Su Xiyin memandang sekeliling dengan mata indahnya. Dia duduk perlahan di sofa kulit. Dia masih sedikit canggung. Ternyata kamu selalu kaya seperti ini. Aku masih belum tahu kapan aku bisa tinggal di rumah yang begitu bagus. Su Xiyin mulai berbicara. Di dalam mata yang indah terdapat sedikit rasa iri. Tempat tinggalnya juga hanya sekitar belasan meter persegi. Beda banget sama di sini, kayak langit dan bumi. Selama berusaha, tidak ada yang tidak bisa dicapai. Mari kita pergi setelah makan malam. Nanti aku akan mengantarmu pulang. Setelah berkata begitu, dia berdiri dan mulai memasak. Su Xiyin melihatku dengan serius saat memasak dari jauh. Dia sedang melamun di sana dengan tenang. Saat di universitas, aku hampir menjadi idola semua gadis di kampus. Su Xiyin tentu saja adalah salah satunya. Dia tahu bahwa aku sangat hemat saat di universitas. Tapi sekarang dia baru menyadari bahwa aku bisa begitu kaya. Dia mengambil ponselnya dan diam-diam mengambil foto diriku. Hanya saja, itu mengejutkannya. Lampu kilat di ponsel menyala. Su Xiyin menundukkan kepala dengan wajah merah. Setelah melihat saya tidak bereaksi, dia baru saja diam-diam menyimpan ponselnya. Untuk sesaat, Su Xiyin masih berpikir macam-macam. Lin Fan ingin mengundang saya untuk makan malam. Setelah makan malam, hari sudah larut. Dia tidak mungkin menginginkan itu dariku, kan? Jika memang begitu, haruskah saya setuju? Su Xiyin menggelengkan kepala. Saya bukan orang seperti itu. Jika begitu, itu hanya akan membuat Lin Fan merasa saya punya niat lain. Setelah berpikir macam-macam selama setengah hari, saya juga meletakkan masakan yang sudah siap di depan Su Xiyin. Setelah makan, saya melihat jam dan berkata, hari sudah larut, saya antar kamu pulang, ya? Su Xiyin mengangkat pandangannya yang indah dan mengangguk kepada saya. Lin Fan, terima kasih telah menjamu saya. Dan terima kasih juga telah membeli begitu banyak pakaian. Bikin manajer juga ngelirik gue. Jika ada waktu, saya pasti akan berterima kasih padamu dengan baik. Saya mentraktirmu makan. Su Xiyin berdiri dan dengan serius berkata kepada saya. Aku tertawa. Kita semua adalah teman sekelas. Lagi pula, membeli begitu banyak pakaian juga bisa dipakai. Yang utama adalah kehidupan sehari-hari terlalu membosankan. Bisa bertemu beberapa teman sekelas juga tidak buruk. Ayo pergi. Jika ingin makan roti, ambil lebih banyak. Saya juga memberikan beberapa roti kepada Su Xiyin. Ada banyak roti di villa utama. Sebenarnya saya tidak begitu ingin makan. Bisa jadi gemuk. Su Xiyin memerah dan tidak tahu mengapa. Ketika bersama saya, membuatnya merasa cukup nyaman. Dia mengira saya akan mengajukan permintaan yang berlebihan. Namun saya tidak mengajukan apapun, malah membuat Su Xiyin merasa lebih suka. Sudah begitu kurus, menjadi gemuk juga lebih baik sedikit. Agak datar. Minum lebih banyak susu bisa membuatmu gemuk. Kalimat pertama yang saya katakan. Su Xiyin masih cukup senang. Kalimat ketiga membuat Su Xiyin tidak senang. Di mana bagian yang datar? Tadi masih ada sedikit ketertarikan. Ternyata orang ini berani bilang dia rata. Gigi Su Xiyin sedikit bergetar karena gigitan ringan. Lin Fan orang ini terlalu tidak tahu malu. Aku mengangkat bahu. Aku juga tidak pernah melihat siapapun. Siapa yang tahu? Apakah kamu masih ingin melihat? Su Xiyin mengangkat tinju kecilnya dan memukul.
Pipiku semakin merah. Namun Sushin tahu bahwa aku hanya bercanda. Baiklah, baiklah. Apakah kita masih pulang? Atau apakah kamu ingin tinggal di sini malam ini? Aku tidak mau tinggal di sini. Siapa yang tahu apa yang akan kamu lakukan di tengah malam? Sushin sedang makan roti. Di sisi lain, dia membawa banyak roti dan keluar. Aku tersenyum sedikit. Apakah aku orang seperti itu? Wajah cantik Sushin sedikit memerah. Siapa yang tahu? Hari sudah larut, aku mengemudikan Bugatti. Mengantar Sushin pulang ke rumah. XSHYN dan saya melambaikan tangan lalu kembali ke rumah. Dia menemukan bahwa saya ini berbeda dari yang lain. Manusia itu beda banget, ya. Banyak juga laki-laki yang mengejarnya. Masih ada beberapa orang kaya. XSHYN tidak terlalu menyukai orang-orang itu. Dia merasa mereka semua terlalu hipokrit. Tidak sejujur Lin Fen. Dia teringat kata-kata satpam di kompleks Lanbo Bay siang tadi. Apakah Lin Fen benar-benar tidak punya pacar? Entah kenapa. Setelah mengingat kata-kata satpam itu, dia merasakan sedikit kebahagiaan. Keesokan harinya, saya bangun dan langsung memilih untuk check-in. Tidak tahu barang bagus apa yang bisa saya dapatkan hari ini. Ding. Selamat, pemilik telah mendapatkan keterampilan memasak tingkat master. Secara otomatis menguasai metode pembuatan berbagai resep. Memasak hidangan apapun akan berada pada tingkat master. Suara sistem terdengar dan saya terkejut. Keterampilan memasak tingkat master sangat berguna bagi saya. Keterampilan memasak saya sebenarnya biasa saja. Ini juga yang menyebabkan bisnis restoran kecil. Salah satu alasan yang tidak terlalu baik. Xia Wanqiu masih doyan ngemil. Dengan ini, dia bisa sepenuhnya menaklukkan Xia Wanqiu. Bekerja di restoran kecil selama 2 jam. Setelah melayani beberapa pelanggan dengan sederhana. Beberapa pelanggan terkesima. Tampan, bagaimana masakanmu bisa sana ini? Seorang wanita yang agak gemuk melihatku dan berkata, ini adalah irisan kentang kering. Masih ada nasi goreng telur. Dan ikan kukus ini benar-benar luar biasa. Dia awalnya hanya mencoba memesan nasi goreng telur. Rasanya sangat enak. Sebelumnya datang ke sini untuk makan. Hanya menemukan bahwa Lin Fen sangat tampan. Tapi kali ini memberinya pengalaman yang sama sekali berbeda. Tidak hanya tampan, tetapi masakannya juga sangat enak. Maka, wanita gemuk itu langsung memesan 1 meja penuh makanan. Setelah makan, dia langsung meletakkan 1.000 yuan di atas meja. Udah, nggak usah dicari lagi. Saya tentu senang melihatnya berhasil. Jika ada uang yang bisa dihasilkan, mengapa tidak mengambilnya? Saat itu, wanita gemuk itu menatap saya dan berkata, tampan, masakanmu sangat enak. Bisakah kamu datang ke rumah saya untuk menjadi koki pribadi? Saya akan memberi kamu gaji 20.000 sebulan. Saya dengan tegas menolak tawaran ini. Maaf, saya tidak berniat untuk menjadi koki bagi orang lain. Wanita gemuk itu tidak menyerah. Dia melanjutkan untuk berkata, kalau begitu, mengapa kamu membuka restoran kecil di sini dan menjadi koki? Lihat, di sini juga tidak ada pelanggan. Saya tersenyum santai. Saya membuka restoran kecil ini terutama untuk kebahagiaan saya sendiri. Bukan untuk mencari uang. Wanita gemuk itu terus memberikan tawaran. 30.000. Kakak, keterampilan memasak saya tidak bisa diukur dengan uang. 50.000 satu harga. Datang ke rumah kami untuk 3 kali makan sehari. Pendapatan 50.000. Itu jauh lebih menguntungkan daripada membuka restoran kecil ini. Wanita gemuk itu berkata, kakak, apakah saya menghasilkan uang dari restoran kecil ini adalah urusan saya sendiri. Intinya sih, aku males banget jadi babu pribadi orang. Koki tidak memiliki minat sama sekali. Sungguh, di zaman ini masih ada orang yang tidak mau ditraktir oleh wanita kaya. Saat itu telepon saya berbunyi. Peneleponnya adalah Xia Ranran. Dan Xia Ranran juga kebetulan mendengar kalimat ini. Dia langsung berkata, Pak Lin, ada yang mau sewa Anda. Nih, di rumah kawasan sekolah Haitang Garden. Saya sudah memberikan kontak Anda kepada mereka. Mungkin sekitar sore hari. Pihak lain akan menghubungi Anda. Saya mengangguk dan mengucapkan terima kasih atas kerja kerasnya. Lalu saya menutup telepon. Saat itu, wanita gemuk di samping saya tertegun. Rumah kawasan sekolah Haitang Garden. Di sana, rumah kawasan sekolah. Harganya paling murah 1 juta ke atas. Artinya, tanpa kekayaan di atas 10 juta. Sangat sulit untuk membeli 1 unit rumah kawasan sekolah. Memiliki 1 unit rumah kawasan sekolah di Haitang Garden. Artinya, kekayaan pemuda ini di atas 10 juta. Pemuda, apakah kamu benar-benar sekaya itu? Apakah mungkin mobil yang terparkir di luar kemarin? Model terbatas Bugatti juga milikmu. Saya mengangguk dan berkata, itu hanya sebuah mobil. Yang penting bisa digunakan untuk berkendara. Wanita gemuk itu tampak bingung. Dia memang tahu barang.
Mobil Bugatti itu bernilai lebih dari 100 juta. Mobil sport seharga ratusan juta di mata pemuda ini. Hanya sebuah mobil untuk berkendara saja. Memikirkan hal ini, wanita gemuk itu segera pergi. Dia masih ingin mentraktir Lin Fan, tetapi Lin Fan bahkan lebih kaya darinya. Saat itu saya baru saja duduk dan telepon berdering. Itu adalah pesan dari Xia Wan Qiu. Xia Wan Qiu mengatakan bahwa dia akan menunggu saya setelah restoran tutup malam ini. Datang ke tempat saya untuk makan. Ini adalah cara komunikasi unik antara Xia Wan Qiu dan saya. Setiap kali Xia Wan Qiu menginginkan makanan enak, dia akan menghubungi saya untuk datang ke restoran kecil saya. Untuk menjaga kerahasiaan, Xia Wan Qiu selalu memilih waktu ketika orang sangat sedikit untuk datang. Hari ini lebih istimewa, dia bahkan datang setelah saya tutup. Ini pasti mau menggunakan jalan belakang. Wanita jahat ini benar-benar merasa di sini. Datang dan pergi sesuka hati. Saya pemilik restoran, bukan orang yang membuka pintu belakang. Xia Wan Qiu menunggu untuk melihat saya malam ini. Tidak memberi pelajaran yang baik padamu. Bahkan walau kita udah sebangku bertahun-tahun gitu loh. Tidak bisa menganggap tempat ini sebagai rumahmu. Saya terus-menerus mengeluh. Dengan cepat, langit sudah sepenuhnya gelap. Saya mulai menyiapkan beberapa bahan untuk membuat makan malam. Wanita jahat ini, Xia Wan Qiu, selalu suka datang ke sini untuk makan gratis. Saya sedikit marah. Sudah tutup? Xia Wan Qiu masih mau datang. Gimana dong kalau saking gantengnya aku jadi betah gak mau pulang? Lebih dari 10 menit kemudian, seorang gadis yang mengenakan topi telinga kucing. Gadis itu masuk dari pintu belakang. Dia mengenakan celana jeans biru. Bagian atasnya mengenakan baju putih. Tubuhnya ramping, kulitnya putih, dan juga kaki jenjang aduhai. Dengan wajah polos, dia memiliki pesona yang unik. Membuat orang tidak bisa menahan diri untuk melihatnya lebih lama. Saya telah melihat semua karyanya. Dia terlihat cantik dan imut di layar. Memiliki penggemar yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia yang sebenarnya jauh lebih cantik daripada di televisi. Xia Wan Qiu tidak memakai makeup. Penampilannya yang sepenuhnya alami. Tidak tahu sudah mengalahkan berapa banyak bintang wanita. Xia Wan Qiu menatapku dengan tatapan jernih dan berkata, "Kenapa kamu terlihat marah? Apakah kamu tidak senang membuatkan saya makan malam?" Xia Wan Qiu mendekat lagi. Melihatku dari jarak sedekat ini, saya tetap tidak menghiraukan Xia Wan Qiu. Tentu saja saya tidak marah, hanya saja saya berpura-pura tidak menghiraukannya. Masih tidak berbicara. Dia menggerutu satu kalimat. Duduk di kursi. Dalam hati mulai berpikir apakah saya mana Lin Fan jadi begitu? Sepertinya tidak ada. Itu berarti saya berpura-pura. Hanya tahu berpura-pura marah. Xia Wan Qiu seolah tidak memperhatikan saya. Siapa yang berbicara lebih dulu, dia yang kalah. Beberapa menit kemudian, Xia Wan Qiu berdiri. Dia melangkah satu persatu ke depan saya. Dia menunjukkan ekspresi tersakiti sambil menundukkan kepala. Sebuah tangan mencubit pakaian saya. Seolah-olah dia mengakui kesalahan. Siapa yang bisa menahan adegan ini? Saya melihat penampilan Xia Wan Qiu dengan sedikit tersenyum. Saya bertanya, mau makan apa untuk makan malam? Mendengar itu, sudut bibir Xia Wan Qiu sedikit terangkat. Dia menunjukkan senyum puas. Ekspresi tersakiti yang tadi hilang tanpa jejak. Hehe, simbol merek dagang terdaftar. Kamu yang berbicara lebih dulu. Kamu kalah? Ya. Xia Wan Qiu meregangkan tubuhnya. Garis tubuhnya yang ramping dan indah terbentang, membuat hati bergetar. Gadis secantik ini ada di depan mata. Siapa yang bisa menahan diri? Tapi sekarang saya hanya memiliki satu pemikiran. Saya ternyata telah ditipu. Gadis yang seharusnya cantik saat menangis adalah suatu hal yang sangat berbahaya. Dia hanya menunjukkan beberapa ekspresi halus dan gerakan semuanya ditunjukkan satu persatu. Jangan bilang aku tidak bisa bertahan. Siapapun juga tidak akan bisa bertahan. Apalagi saya bukan pria kaku. Xia Wan Qiu berkata dengan malu. Tuan, Anda terlalu memuji. Wajahnya yang cantik sedikit memerah. Menunjukkan rasa malu seorang gadis dengan sangat jelas. Suara lembutnya langsung menyentuh hati. Hentikan, hentikan. Jika tidak dihentikan, bubur akan terbakar. Aku melihat ke arah Xia Wan Qiu. Merasa malam ini sendirian dengan Xia Wan Qiu. Kamar ini adalah keputusan yang salah. Xia Wan Qiu mendengus pelan. Dia berbalik dan mengulurkan kedua tangannya. Dengan lembut menggarukku. Dia mengenakan topi lagi. Dua telinga berbulu. Sesuai dengan ekspresi Xia Wan Qiu. Dan suaranya sangat imut. Aku tidak berkata apa-apa, hanya tersenyum. Xia Wan Qiu menundukkan kepalanya. Lingkaran mata sedikit memerah. Apa kamu tidak suka? Aku perlahan-lahan mengusap telinga kucing di kepala Xia Wan Qiu. Sepertinya dia merasakan emosinya. Aku suka apapun yang kamu lakukan. Sudah lama bicara,
Pasti kamu lapar. Mau makan apa? Aku melihat pemandangan hangat ini. Mengeluarkan sedikit senyuman. Xia Wanqiu berkata, bukankah kamu sudah membuat bubur? Aku dengan tegas berkata, ini adalah untukku, jika kamu minum harus bayar. Wanita jahat ingin gratis. Bermimpi. Xia Wanqiu sedikit bergetar karena marah dan menggigit bibirnya. Sialan Lin Fen, aku punya uang. Bukankah itu hanya semangkuk bubur? Apa aku tidak bisa membayar? Lin Fen yang jahat sekali lagi menggangguku. Jika ingin makan apapun, harus membayar. Nasi goreng telur 8 yuan. Ikan karper rebus 23 yuan. Daging babi dengan saus ikan 26 yuan. Iga seharga 43 yuan. Tambahkan satu camilan pedas seharga 2 yuan. Saya mulai memperkenalkan resep kepada Xia Wanqiu. Xia Wanqiu menatap saya dengan enggan dan berkata, nasi goreng telur. Sungguh membuat marah. Jika kamu membuatku marah lagi, saya tidak akan datang lagi. Saya melihat ekspresinya dan tersenyum. Kamu tidak makan iga? Xia Wanqiu mengelus perutnya dan berkata, ini akan membuatmu gemuk. Aku sedikit mengamati. Lebih gemuk lebih baik. Bagian yang seharusnya gemuk bisa lebih gemuk lagi. Lin Fen menyebalkan, awas aku gigit kau. Wajah Xia Wanqiu memerah dan ia kembali tegak. Tubuhnya benar-benar sempurna. Setelah aku selesai membuat nasi goreng telur, aku meletakkannya di depan Xia Wanqiu. Makan nasi goreng ini sampai kenyang, aku antar pulang. Awalnya si Xia Wanqiu nggak doyan nasi goreng telur. Memiliki sikap seperti apa? Tapi setelah ia mencicipi sedikit, ia menemukan bahwa itu benar-benar enak. Melihat ekspresi Xia Wanqiu, aku tersenyum sedikit, keahlian masakku yang master. Akhirnya berfungsi. Xia Wanqiu mencoba nasi goreng telur. Rasanya semakin enak. Dan semangkuk bubur beras hitam ini juga sama. Meleleh di mulut, harum dan manis. Bagaimana bisa enak sekali? Keterampilan memasak Lin Fen. Sudah banyak kemajuan. Xia Wanqiu melihatku dan merasa malu untuk mengatakannya. Dia hanya makan sedikit-sedikit. Orang ini pasti belajar memasak dengan serius. Pipinya sedikit memerah. Lin Fen mungkin belajar secara diam-diam. Untuk memasak sudah lama. Ternyata dia sebaik itu. Melihat Xia Wanqiu masih ingin makan, aku diam-diam mengeluarkan semangkuk salad sayuran. Xia Wanqiu tampak terkesima. Sangat enak. Matanya yang indah menatapku dengan tatapan pujian. Setelah makan, Xia Wanqiu berkata, baiklah, bawa aku pulang. Aku duduk di atas sepeda roda 3 tua dan berkata, Xia Wanqiu terlihat sedikit terkejut. Gede juga ya? Kayaknya udah 160 atau 70 kilo. Aku tertawa. Atau kita pergi dengan Bugattiku. Itu terlalu mencolok. Tidak ada seorang pun yang menyangka. Di beca tuaku ini duduk seorang bintang besar. Dia melihatku dan tersenyum, kau punya Bugatti. Hanya babi yang mempercayainya. Aku mengangguk. Benar-benar. Bugatti seharga lebih dari 100 juta? Hanya ada satu di dunia. Xia Wanqiu menjulurkan lidahnya. Jelas dia tidak terlalu percaya. Dia duduk di sampingku. Meskipun kursi di beca kecil. Tapi setelah modifikasi khusus dariku. Duduk berdua juga cukup. Hanya saja kursi beca ini sangat kecil. Kadang-kadang aku masih bisa bertemu Xia Wanqiu. Sedikit sentuhan malah membuatku merasa hangat. Xia Wanqiu juga sama. Pipinya memerah. Ketika sampai di tempat tinggalnya, aku berhenti. Dia langsung mengklik transfer 20.000 yuan padaku. Lalu dia berjalan ke depanku dan berkata, hehe, aku merasa membayar itu terlalu merepotkan. Mulai sekarang, setiap hari kau siapkan satu porsi salad sayuran untukku. Makan makanan lain bisa membuatku gemuk. Aku langsung menolak. Setiap hari? Itu tidak bisa. 20.000 yuan ingin membeli diriku. Seumur hidup akan membuatkanmu salad sayuran. Rugi besar. Dia melotot padaku. Berbalik dan hanya meninggalkan pemandangan belakang yang sangat indah. Suara lembut terdengar. Sepertinya dia masih sedikit marah. Dasar cowok brengsek. Keesokan harinya aku pergi dengan sepeda roda 3. Membeli banyak sayuran di pasar makanan. Khusus untuk membuat salad sayuran untuk Xia Wanqiu. Saat itu seorang pria yang tampak jujur mengemudikan. Mobil BMW tiba di depan tokoku. Kak Fen, kami sudah lama mencarimu. Sudah berulang kali meneleponmu tapi tidak bisa tersambung. Dengar dari teman sekelas bahwa kau ada di sini. Aku menengkan kepala dan melihat teman SMA aku, Gao Lixiong. Beberapa tahun di kota sihir ini juga cukup baik. Gao Lixiong turun dari mobil dan segera merangkul bahuku. Sudah lama tidak bertemu, Kak Fen. Aku tertawa. Gao Lixiong, kau sekarang semakin gemuk. Sepertinya beratmu sudah sekitar 160 atau 70 jin. Sementara itu, dari mobil BMW, turun juga seorang gadis dengan penampilan di atas 80 poin. Tubuhnya juga lumayan bagus. Ternyata dia adalah teman SMA saya, Zhao Lele.
Meskipun penampilannya tidak sebanding dengan Xiaowan Qiu, dia juga termasuk salah satu dari sedikit gadis cantik di kelas. Xiao Lele melihatku dengan heran, terutama setelah melihatku mengendarai sepeda 3 roda yang reyot. Wajahnya semakin terkejut. Aku tersenyum sedikit. Li Xiong, kau bisa mengejar Xiao Lele sekarang? Ah, tidak ada. Lele datang ke Modu untuk bermain bersama teman sekelas. Gao Li Xiong menjelaskan. Melihat Xiao Lele sejenak dan tersenyum nakal. Modu sebesar ini. Lokasi restoran yang kau pilih kurang bagus. Juga tidak ada banyak pelanggan. Kan? Ah, Fenge, lu nggak setia kawan banget, sih. Diam-diam membuka restoran kecil sendirian. Kau juga tahu biaya hidup di Modu. Jika ada kesulitan, datanglah padaku, saudaraku. Kak Fen, maukah aku merekomendasikan pekerjaan untukmu? Gaji bulanan 8.000. Gao Li Xiong menepuk dadanya. Di samping, Zhao Lele mengamati saya. Pada akhirnya, saya kehilangan minat yang terlalu besar. Meskipun dia cukup tampan. Tapi di era ini, hanya orang kaya yang bisa membeli mobil dan rumah. Seperti Lin Fen yang mengendarai sepeda 3 dan membuka restoran kecil. Takutnya, dalam sebulan dia bahkan mungkin tidak bisa membayar sewa. Bahkan ketika di SMA, Zhao Lele masih memiliki sedikit perasaan terhadap saya. Sekarang semua itu sudah lenyap. Di zaman ini, materi masih sangat penting. Zhao Lele bisa melihat bahwa saya sangat miskin. Namun, dia tidak mengatakannya secara langsung. Dia hanya menjaga jarak dengan saya. Dia bukan orang yang memiliki kecerdasan emosional yang rendah. Sementara itu, Gao Li Xiong sangat baik mengendarai BMW seri 5. Dengar-dengar, di kota besar dia memiliki rumah dengan gaji tahunan 5 hingga 600.000. Dia baru mau naik mobil Gao Li Xiong. Tentu saja, saya tidak tahu apa yang ada di pikiran Zhao Lele. Saya membuka restoran kecil ini terutama karena minat. Yang penting bisa bertahan hidup. Mengenai Li Xiong, kau sekarang benar-benar sukses ya. Bahkan bisa memberiku gaji 8.000 per bulan. Kak Fen, saya sekarang sangat miskin. Bagaimana mungkin bisa sukses? Setahun hanya bisa menghasilkan 5 hingga 600.000. Jelas kurang banget. Go Li Xiong menghela napas. Sepertinya sangat kecewa. Setelah mengatakannya, Go Li Xiong kembali memukul. Memukul mobil BMW-nya. Duh, orang udah kere. Mau gimana lagi? Ini hanya berpura-pura. Jika orang lain yang mengatakannya, mungkin ingin di-es Go Li Xiong. Saya melihat Go Li Xiong sedang berakting dan berkata, "Sudahlah, ada urusan apa dengan saya? Jangan bilang hanya datang untuk merekomendasikan pekerjaan. Itu, lusa ada reuni teman-teman SMA. Kau harus datang ya. Jangan khawatir tentang biaya. Aku yang traktir." Tepat di Hotel Radisson New Century. Ada sekelompok gadis di sana. Jika kau tidak datang, mungkin gadis-gadis itu juga tidak akan datang. Aku terkejut, setelah bertahun-tahun lulus. Aku juga belum pernah berkumpul lagi dengan teman-teman SMA. Aku mengangguk, sebenarnya tidak terlalu peduli. Bisa bertemu dengan teman lama juga cukup baik. Secara umum, reuni teman sekolah adalah acara pamer. Tapi aku juga tidak peduli bagaimana orang lain berpura-pura. Seberapapun mereka berpura-pura, tidak ada yang bisa menandingi diri sendiri. Setelah Gao Li Xiong selesai berbicara, dia dan Zhao Lele langsung naik mobil dan pergi dari sini. Dia duduk di mobil dan berkata kepada Zhao Lele, "Kak Fen sekarang benar-benar tidak baik-baik saja. Tampaknya cukup menyedihkan. Masih ingin menjaga muka. Tidak mau membiarkanku membantunya." Zhao Lele mengangguk pelan. Dia melihat ke arah Gao Li Xiong. Dan sikap dingin yang dia tunjukkan padaku sebelumnya sangat berbeda. Li Xiong juga bukan orang yang bisa dibandingkan denganmu. Meskipun Lin Fen cukup tampan, terlalu menjaga muka juga bukan hal yang baik. Sayang sekali Xiaowan Qiu tidak bisa datang. Dia adalah seorang bintang besar. Tapi Kak Fen sekarang hidupnya sangat menyedihkan. Sepertinya Xiaowan Qiu juga tidak akan memperhatikannya lagi. Gao Li Xiong mengangguk. Sekelompok teman sekelas ini. Tidak ada lagi yang bisa menghubungi Xiaowan Qiu. Berita tentang reuni teman sekelas sudah mulai menyebar. Konfirmasi bahwa aku akan datang. Juga membuat banyak gadis bersorak. Bagaimanapun, akulah orang paling populer di sekolah menengah. Sebagian besar gadis pernah menyukaiku diam-diam. Dan banyak gadis juga pernah mengungkapkan perasaan padaku. Sahabat Xiao Lele, Xie Yutong. Setelah mendengar beritaku, dia merasa sedikit kecewa. Lele, apakah Lin Fen sekarang benar-benar hidup biasa saja? Xiao Lele mengangguk. Mengendarai sepeda 3 roda. Mengelola restoran kecil seluas 20 hingga 30 meter persegi. Dalam sehari, dia hanya membuka toko selama 4 jam. Tidak menyangka dia sekarang terpuruk. Seandainya Lin Feng yang dulu, aku pasti akan menyarankanmu untuk mengejarnya. Sekarang lebih baik tidak usah.
Kau adalah versi terindah dari seorang gadis dalam hidupmu. Menurutku, Lin Fen tidak bisa diandalkan. Mari kita cari pacar. Yang kita butuhkan juga tidak banyak. Hanya sebuah mobil dan sebuah rumah. Dan juga beberapa ratus ribu untuk mahar. Siapa yang bisa memberi itu? Lin Fen? Bukan berarti kita materialistis. Tapi kenyataannya memang seperti ini. Bagaimana bisa memberi jika tidak memiliki apa-apa? Memberikan masa depan untuk seorang gadis. Apalagi jika kau punya tubuh yang bagus. Kita bukan gadis yang naif lagi. Saatnya memikirkan masa depan kita sendiri. Xie Yutong mengangguk. Saya juga merasa begitu. Lele, kau benar. Saatnya menjaga jarak dengan Lin Fen. Saya lihat Gao Lixiong dan yang lainnya sudah sukses. Tentu saja. Lihat, Xia Wanqiu sekarang sudah jadi bintang. Apakah dia akan menjaga jarak dengan Lin Fen? Bukan berarti kita meremehkan Lin Fen. Dia orang yang cukup baik. Jika bisa menjadi teman, masih ada sedikit perbedaan untuk menjadi pasangan. Sementara itu, saya membuka ponsel dan mengirim pesan kepada Xia. Wanqiu mengirimkan sebuah pesan. Menanyakan apakah dia akan pergi ke reuni besok. Xia Wanqiu membalas saya. Dia bertanya apakah saya ingin dia pergi. Aku langsung membalas dengan senyum jahat. Tidak mau. Kalau tidak, besok aku akan trending. Terlalu tampan, tidak bisa dihindari. Mungkin besok aku akan jadi bintang besar yang lebih terkenal darimu. Xia Wanqiu bilang dengan galak, nyari gara-gara ya? Besok malam aku akan ke tempatmu untuk mengambil salad sayuran. Aku membalasnya. Besok malam ada reuni teman-teman sekelas. Bagaimana jika tidak bisa kembali? Apakah kau berani? Jika tidak kembali, bagaimana aku akan mengurusmu? Setelah ngobrol, aku agak mager. Pergi berkumpul dengan teman-teman sekelas. Waktu 1 hari akan berlalu dengan cepat. Xia Wanqiu bahkan harus menunggu salad sayuranku malam ini. Ini karena dia khawatir aku pergi dengan gadis lain, kan? Wanita menyebalkan. Bahkan jika aku pergi dengan orang lain, apa urusannya dengan dia? Setelah memikirkan ini, aku baru ingat. Hari ini belum absen. Selamat kepada pemilik yang mendapatkan Hotel Bintang 5 Nasional. Saham Radisson Blu Hotel Shanghai New World 20%. Ini setara dengan New Century Radisson. Pemegang saham kedua dari hotel besar. Suara sistem muncul dan membuatku terkejut. Radisson Blu Hotel Shanghai New Century. Sebagai hotel bintang 5 terkemuka. Kapitalisasi pasarnya udah mencapai 1,8 miliar gitu loh. Dan aku mendapatkan 20% saham. Masih menjadi pemegang saham kedua dari hotel bintang 5. Setara dengan mendapatkan puluhan juta dividen setiap tahun. Menjadi pemegang saham kedua jauh lebih nyaman. Tidak perlu bekerja keras seperti pemegang saham pertama. Duduk di rumah saja sudah mendapatkan banyak penghasilan. Aku hanya ingin diam-diam menjadi orang kaya. Mengumpulkan sewa dan mengendarai mobil sport. Sesekali membuat salad sayuran untuk Xia Wanqiu. Betapa indahnya hidup seperti ini. Dengan cepat hari berikutnya tiba. Aku bersiap-siap untuk menghadiri reuni teman-teman sekelas. Mengenai reuni teman sekelas, aku juga tidak punya. Tidak ada pemikiran untuk berpura-pura. Semuanya adalah teman sekelas lama. Jika bertemu dan berpura-pura, maka akan kehilangan makna dari reuni teman sekelas. Aku pergi menghadiri reuni teman sekelas. Terutama ingin melihat teman-teman SMA dulu. Menghubungkan kembali persahabatan dari SMA. Saat itu, Gao Lixiong mengemudikan BMW. Dia datang ke restoran kecilku. Di dalam mobil juga ada Zhao Lele. Kak Fen kebetulan pergi ke reuni teman sekelas. Aku akan membawamu ke sana, kataku. Restorannya belum rapi. Nanti aku akan pergi sendiri. Si Gao Lixiong nyapa tuh. Lalu dia pergi dengan mobilnya. Di jalan, Zhao Lele masih menghela napas. Lin Fen sekarang masih mempertahankan harga dirinya meski menderita. Nebeng mobilmu juga gak masalah kok. Gao Lixiong menggelengkan kepala dengan putus asa. Itu juga benar. Kak Fen jelas bisa naik mobilku. Kami semua adalah sahabat baik. Mana mungkin dia datang pakai becaknya coba. Jika dia diejek oleh teman sekelas yang tidak peka. Kak Fen juga tidak merasa senang. Meskipun ingin membantu Kak Fen, tidak ada cara. Jika tidak bisa, tunggu sampai reuni selesai. Aku mencarikan Kak Fen pekerjaan yang bisa diandalkan. Lele. Apakah di tempatmu ada pekerjaan yang bisa diandalkan? Atau tempat usaha yang bisa diandalkan untuk Fen? Kakak bisa membuka restoran lagi. Aku meminjamkan uang padanya. Lixiong, apakah kau yakin ingin meminjamkan uang kepada Lin Fen? Bisnis kuliner kalau gak becus bisa rugi ratusan juta. Gao Lixiong melambaikan tangannya. Bagaimanapun juga, kita harus membantu. Beberapa ratus ribu doang, gue masih bisa lah usahain. Zhao Lele menatap Gao Lixiong setelah mendengar itu. Seketika itu, pandangannya terhadapnya berubah. Selain kaya, Gao Lixiong juga memiliki karakter yang baik.
Dia semakin merasa nyaman melihatnya. Jika ingin menikah, harus menikah dengan orang seperti ini. Tanpa terasa, waktu untuk reuni semakin dekat. Waktu untuk pertemuan teman sekelas. Karena jaraknya tidak jauh dari Hotel Radisson. Saya sedang mengendarai sepeda roda 3. Mengenai berpura-pura seperti itu, aku tidak tertarik. Hotel Radisson New Century. Sebagai hotel bintang 5 terkemuka di Shanghai, dekorasinya mewah. Makanan di sini juga harganya tidak murah. Tentu saja rasanya juga sangat enak. Saya tiba di depan hotel dengan mengendarai sepeda roda 3. Di depan, dua pelayan tersenyum kepada saya. Mereka dengan lembut mengucapkan, "Selamat datang." Yang mengejutkan saya adalah, sikap pelayanan sangat baik. Mereka tidak merendahkan saya hanya karena saya mengendarai sepeda roda 3. Baru saja masuk ke hotel. Yang menyambut saya adalah karpet merah. Saya langsung menuju ke kamar yang diberikan oleh Gao Lixiong. Mengenai sikap para pelayan ini, mengapa bisa begitu baik? Karena mereka baru saja menerima pesan yang disampaikan dari kantor pusat. Ada foto Lin Fan. Ada juga foto Lin Fan mengendarai sepeda roda 3. Ini juga menunjukkan bahwa Lin Fan adalah pemegang saham kedua perusahaan. Pemegang saham utama, Yan Sui, tahu bahwa saya lebih rendah hati. Jadi dia secara khusus memberitahu semua orang di perusahaan. Jangan sengaja menonjolkan identitasku. Apalagi memanggilku dengan sebutan Lin Zong setiap saat. Jadi para pelayan ini sudah tahu siapa aku. Aku adalah pemegang saham kedua terbesar di perusahaan. Mereka juga tidak akan secara aktif mengungkapkannya. Sebaliknya, mereka memilih dua pelayan wanita tercantik. Pelayan wanita menyambutku di pintu masuk. Ternyata Yan Sui yang bisa menjadi pemegang saham terbesar di perusahaan. Bukanlah orang sembarangan. Dan ketika para pelayan wanita ini melihatku, mata cantik mereka tampak sedikit terpesona. Karena pemegang saham ini terlalu tampan, bukan? Dan sangat rendah hati pula. Orang lain tidak ada yang bisa dibandingkan. Gila, baru kali ini gue lihat orang seganteng ini. Aku jatuh cinta, jatuh cinta. Tidak bisa berbicara keras-keras. Cukup tahu dalam hati saja. Kalau tidak, Lin Zong akan merasa tidak senang. Kami hanya perlu diam-diam melayani Lin Zong. Cepat, jaga baik-baik tricikle Lin Zong. Jangan sampai ada kesalahan. Saat aku belum tahu apa-apa, Hotel Radisson sudah siap sepenuhnya. Bisa dibilang hari ini Hotel Radisson benar-benar memberikan layanan VIP terbaik untukku. Ketika aku membuka pintu, melihat beberapa wajah yang familiar, sudah tentu, aku disambut dengan sorakan dari sekelompok gadis. Namun, Zhao Lele dan Shi Yutong hanya mencemooh. Apa gunanya tampan jika tetap tidak punya uang? Gao Lixiong segera menyambutku dengan antusias. "Kak Fan, ayo sini. Duduklah, duduklah." Sui Yaoting menepuk bahuku. "Lin Fan, apakah kau datang dengan sepeda 3 roda? Bagaimana bisa begitu? Seharusnya biarkan Lixiong menjemputmu. Mengendarai sepeda 3 roda sangat melelahkan." Sui Yaoting melihat gadis-gadis bersorak untukku. Dia tampak sedikit tidak senang. Susah payah mengadakan reuni teman sekelas. Ini tetap arenaku. Begitu banyak gadis yang datang. Dia pasti ingin membanggakan diri. Aku sih tidak peduli. Mengendarai sepeda 3 roda juga cukup baik. Sui Yaoting tersenyum dan berkata, "Mencari pekerjaan di zaman ini memang sangat sulit. Aku dengar Li Xiong sudah beli mobil dan rumah. Gaji tahunan 5 hingga 600 ribu. Benarkah?" Banyak gadis menatap Gao Lixiong. Pandangan langsung beralih karena satu kalimat dari Sui Yaoting. Langsung berpindah ke sana. Gao Lixiong kembali berpura-pura. Lagi pula Zhao Lele masih ada di sampingnya. Masih baik-baik saja. Hanya sekitar 5 hingga 600 ribu setahun. Mobilnya hanya BMW seri 5 saja. Tidak terlalu sukses. Zhao Lele di samping memberikan tatapan pujian. Melihat Gao Lixiong. Sementara itu, Xie Yutong duduk di samping. Di samping Sui Yaoting. "Sui Yaoting, bagaimana pekerjaanmu sekarang?" "Gila, baru kali ini gue lihat orang seganteng ini." Ada sedikit harapan dalam tatapannya. Dia menggelengkan kepala dan menghela napas. "Saya hanya rata-rata. Kerja di angsa-angsa. Gaji tahunan hanya sekitar 800 ribu. Sudah membeli 3 unit rumah. Harus membayar lebih dari 20 ribu pinjaman setiap bulan. Miskin sekali." Gao Lixiong dan Sui Yaoting saling memuji satu sama lain. Membuat Zhao Lele dan Shi Yutong sedikit terkejut. Ternyata Sui Yaoting dan Gao Lixiong. Semuanya begitu luar biasa ya. Memang orang-orang ini tidak bisa dibandingkan dengan Lin Fan. Seorang gadis menatapku dan berkata, tidak mendengarkan mereka berpura-pura. Lin Fan datang dan duduk di sini. Sungguh, ini adalah reuni teman sekelas yang baik. Satu persatu hanya tahu berpura-pura. Banyak gadis mulai berdiskusi satu sama lain. Gadis-gadis ini memandangku seperti penggemar kecil.
Lin Fen, apakah kau sekarang punya pacar? Atau kau yang terbaik? Tidak seperti dua orang bodoh itu. Hanya tahu berpura-pura. Dengar-dengar kau sekarang membuka restoran kecil. Di mana? Kami pasti akan mendukung. Aku tersenyum sedikit dan mengobrol dengan teman-teman sekelas. Saat itu, ponselku berbunyi. Dan yang menelepon adalah sepasang suami istri yang ingin menyewa rumah. Tuan Lin, kami sudah mempertimbangkan dengan baik. 840.000 setahun sewa rumah Anda. Sewa selama 6 tahun, bayar sewa setahun sekali. Bagaimana menurut Anda? Apakah ini bisa? Bisa. Aku mengangguk. 840.000 setahun sewa terus-menerus selama 6 tahun. Sih, itu berarti 5.004.000. Itu juga merupakan pendapatan yang tidak sedikit. Jadi, apakah kita bisa menandatangani kontrak sekarang? Kontrak sudah disusun. Aku akan segera datang menemuimu. Zhao Bingqi bertanya. Bagaimanapun, hal-hal seperti sewa rumah lebih penting dengan kontrak. Saya berada di lantai 6 Hotel Radisson. Kalian datang saja. Zhao Bingqi menjawab. Baiklah, Tuan Lin. Saya kebetulan ada di dekat sini. Segera datang. Saya merasa sedikit bersemangat. Apa artinya membual dengan teman-teman di sini? Bertemu dan mengobrol sudah cukup. Mana ada yang lebih menguntungkan daripada menghasilkan uang? Saat itu seorang gadis bertanya. Lin Fen, siapa yang mau datang ke sini? Saya tersenyum sedikit dan berkata. Seorang penyewa. Datang untuk menandatangani kontrak. Penyewa. Apa kamu bilang Lin Fen? Kamu membeli rumah di kota sihir? Gadis itu berkata dengan terkejut. Hanya sebuah rumah kecil. Saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Xiao Lele dan Xie Yutong duduk bersama. Melihatku dengan tatapan putus asa. Ada sedikit kekecewaan dalam tatapannya. Kemiskinan hanyalah sementara. Mereka juga tidak akan merendahkan orang yang terlalu miskin. Tapi seperti Lin Fen begini. Jelas-jelas miskin tapi masih mengundang seorang aktris untuk berpura-pura itu sangat berlebihan. Xiao Lele dan Xie Yutong tidak percaya bahwa Lin Fen yang mengendarai sepeda 3 roda akan membeli rumah di Shanghai. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya datang ke lantai 6. Dan di tangannya ada sebuah kontrak yang sudah disusun. Zhao Bingqi yang sangat ingin menyewa rumah. Setelah memastikan, dia segera datang untuk menandatangani kontrak denganku. Kesepakatan lisan mungkin bisa diubah, tapi kontrak tidak bisa diubah. Tuan Lin, mohon maaf telah mengganggu Anda. Kontraknya ada di sini. Silakan lihat. Jika tidak ada masalah, Anda bisa menandatangani. Saya akan segera mentransfer sewa 1 tahun sebesar 84.000 kepada Anda. Ketika mendengar Zhao Bingqi menyebutkan 1 tahun, sewa 84.000. Semua orang di tempat itu terdiam di tempat. Ya Tuhan, rumah seperti apa yang sewa setahun 84.000? 84.000 setahun. Jadi, sewa per bulan sudah 7.000. Xiao Lele dan Xie Yutong seolah tersambar petir. Tidak mungkin, kan? Lin Fen bahkan jika berakting, itu terlalu palsu, kan? Mencari seorang aktor khusus untuk berpura-pura di sini. Zhao Lele masih tidak percaya di dalam hatinya. Ketika orang-orang berkumpul untuk melihat kontrak, mereka melihat rumah di kompleks yang tertera di kontrak. Kompleks Haitang Garden, 100 meter persegi. Haitang Garden, bukankah ini terkenal di Modu? Sebagai kompleks perumahan berkualitas tinggi di kawasan sekolah, setiap unit dimulai dari harga langit 10 juta. Rumah Lin Fen. Hanya penilaiannya saja sudah lebih dari 20 juta. Banyak teman sekelas menatap kontrak dengan bingung. Dengan rasa tidak percaya yang mendalam. Ya Tuhan, ini adalah rumah di kompleks Haitang Garden. Lokasi perumahan kawasan sekolah terbaik di Modu. Lin Fen, kau ternyata pemilik kompleks perumahan Haitang Hua. Rumah seluas 100 meter persegi setidaknya bernilai 20 juta. Bahkan hanya membayar uang muka saja harus mulai dari 600.000. Lin Fen, kapan kau jadi begitu kaya? Banyak gadis tampak terkejut. Kontrak ini sangat lengkap, tidak mungkin dipalsukan. Tatapan gadis-gadis ini terhadapku sudah sepenuhnya berubah. Ternyata Lin Fen adalah orang terkaya di sini. Memiliki rumah senilai 20 juta. Jadi Lin Fen sekarang sudah menjadi jutawan. Xiao Lele, Xie Ytng menatap dengan wajah terkejut. Semua tatapan ini tampak kosong. Mereka sebenarnya ingin mengatakan sesuatu tetapi tidak berani mengucapkannya. Setelah aku membaca kontrak dengan teliti, aku menandatangani namaku. Zhao Bingqi dan aku saling berjabat tangan. Kedua belah pihak menunjukkan senyum puas. Tuan Lin, semoga kerjasama kita meni. Saya akan segera menghubungi orang untuk mentransfer uang kepada Anda. Setelah Zhao Bingqi pergi, semua orang di ruangan itu sedang melihatku. Seolah-olah melihat monster. Siapa yang bisa menyangka Lin Fen yang datang ke sini dengan sepeda 3 roda? Ternyata adalah seorang miliarder tersembunyi.
Zhao Lele dan Shi Yutong di dalam hati mereka. Masih ada sedikit pemikiran. Apakah menurut Anda Lin Fen sedang berakting? Tapi ketika mereka berdua melihat pesan di ponselku, semua pemikiran di dalam hati mereka lenyap. Uang sewa 84.000 sudah masuk. Ketika semua orang melihat ponselku, tatapan mereka sudah sedikit kosong. Dalam waktu makan, 84.000 sudah di tangan. Gao Lixiong melihatku dengan terkejut. Kak Fen, kapan kau jadi sehebat ini? Yang penting adalah kau masih begitu rendah hati. Aku harus bekerja 10 tahun untuk bisa membayar uang muka untuk sebuah rumah di Haitang Garden. Kak Fen, kau sudah memiliki sebuah rumah seharga 20 juta. Rumah di kompleks Haitao Yuan. Itu bukan harga yang bisa dibeli oleh orang biasa. Bagaimana mungkin Lin Fen bisa sehebat ini? Banyak gadis berkumpul melihatku dengan wajah takjub. Menjadi kaya sih tidak sampai punya beberapa rumah. Hanya rumah saja, tidak ada yang istimewa. Semua orang makan sayur. Aku melambaikan tangan, tidak terlalu peduli. Inilah yang disebut orang kaya. Hanya beberapa rumah saja. Atau apakah Lin Fen sudah memiliki beberapa rumah yang baik? Beberapa rumah seperti ini. Satu rumah 20 juta, 5 rumah sudah 1 miliar. Lin Fen, sebenarnya kamu punya berapa rumah di Modu? Beberapa gadis berkumpul dan berkata, kalian semua meremehkan Lin Fen, kan? Coba pikirkan rumah yang dia sewakan. Itu adalah rumah seharga 20 juta. Lalu rumah apa yang dia tinggali? Zhao Lele dan Shi Yutong berdua dengan mata terbelalak. Ternyata Lin Fen begitu kaya. Mereka semua langsung mengerti. Tidak heran Lin Fen mengendarai sepeda 3 roda. Dia dengan santai membuka restoran kecil. Sama sekali tidak peduli pada orang. Memiliki rumah di kawasan sekolah senilai 20 juta. Hanya dari menyewakan, sewa per bulan 70.000. Ini sudah melebihi gaji sebagian besar orang. Belum lagi sewa yang pasti akan naik. Su Yaoting sedikit terkesan. Lin Fen, sebenarnya kamu bekerja apa sih? Bagaimana bisa sehebatan ini? Sebenarnya aku ingin berpura-pura di depan semua orang. Sekarang tidak bisa berpura-pura lagi. Semua sudah terungkap. Kamu sudah merebut perhatian. Tidak ada pekerjaan yang berarti. Aku juga tidak punya banyak uang. Lihat saja tabunganku baru 800.000. Sekarang hanya membuka restoran, hiburan setiap hari. Mengumpulkan sewa, sehari sudah berlalu. Su Yaoting menghela napas. Jadi, kamu ini sedang merasakan hidup ya? Kami bekerja keras, gaji tahunan hanya puluhan ribu. Tidak bisa dibandingkan antara satu orang dengan yang lain. Zhao Lele duduk di sampingku, melihatku dengan suara rendah. Dia berkata, Lin Fen, tidak menyangka kamu sebaik ini. Sebenarnya waktu saya masih SMA, aku merasa kamu cukup baik. Di masa depan pasti bisa melakukan hal-hal besar. Aku menggelengkan kepala. Juga tidak terlalu hebat. Hanya mengendarai sepeda 3 roda yang reot, tidak bisa dibilang hebat. Zhao Lele berkedip dan melihat. Pipiku sedikit memerah. Sebenarnya saat mengendarai sepeda 3 roda, kamu juga sangat menarik. Saat itu, Shi Yutong berkata, aku rasa apa yang Lele katakan benar. Lin Fen, rumahmu di mana? Jika ada waktu, bisakah kau membawa kami ke sana untuk melihat? Aku juga bisa duduk di sepeda 3 rodamu. 2 gadis segera menunjukkan antusiasme kepada saya. Gao Lixiong dan Su Yaoting di samping sedikit merasa iri. Mungkin jika aku mau, aku bisa dengan mudah mendapatkan mereka. Aku tersenyum. Menolak kedua gadis ini dengan sopan. Tidak usah, biasanya aku cukup sibuk. Harus membuka restoran dan juga bekerja. Meskipun kami teman sekelas SMA. Namun, maksud tersirat Zhao Lele dan Xie Yutong. Aku masih bisa mendengar beberapa hal. Bawa pulang dan dapatkan mereka. Apakah aku orang seperti itu? Bahkan jika mereka yang mengajak. Saya juga tidak tertarik. Setidaknya saat aku mengendarai sepeda 3. Zhao Lele dan Xie Yutong malas memperhatikanku. Sekarang sudah ada rumah di kawasan sekolah senilai 20 juta. Langsung mencarinya lagi. Apalagi di sekelilingku tidak kekurangan wanita. Zhao Lele melihatku dan tetap mengejarku. Itu. Bolehkah aku minta kontak? Selama ada kontak, pasti ada kesempatan. Aku baru saja berpikir bagaimana cara mengatakannya. Saat itu pelayan membuka pintu. Seorang wanita berpakaian jas profesional di tangannya. Membawa beberapa botol anggur merah masuk. Semua orang yang hadir terlihat bingung. Terutama Su Yaoting. Dia bahkan langsung berteriak. Ini adalah Romane Conti. 1 botol anggur saja bernilai 100.000. Di sini ada 6 botol, itu berarti 600.000. Siapa yang memesan minuman ini? Tidak salah kan? Saya tidak memesan minuman seperti ini. Su Yaoting berdiri. Melihat Romane Conti. Meskipun sangat ingin minum, tapi 6 botol ini. Gaji setahun dia juga habis. 6 botol ini memang bukan yang Anda pesan. Tapi ini adalah sedikit perhatian dari Yang Zong.
Semua ini diberikan untuk Lin Zong. Jika masih ingin, silakan beritahu saya. Kami siap sedia untuk Anda kapan saja. Selain itu, jika ada permintaan lain, silakan hubungi dua pelayan ini. Selamat menikmati hidangan Anda. Manajer sedikit membungkuk dan berbalik pergi. Ketika manajer keluar, suara terkejut terdengar di seluruh ruangan. Ini acara apa? Hotel bintang 5 paling terkenal di kota ini. Manajer Radisson Blu Hotel New Century memiliki posisi yang sangat penting di sini. Biasanya hanya ketika orang-orang besar datang, hanya manajer yang akan muncul. Dan inilah manajer seperti itu. Bahkan menyebut nama Lin Zong. Dan langsung bilang ini adalah niat dari Yang Zong. Diberikan kepada Lin Zong 6 botol Romane Conti. Sue Yaoting dan Gao Lisiong mereka semua tahu. Siapa Yang Zong yang disebut oleh manajer? Pemegang saham terbesar perusahaan, Yan Sue. Bahkan manajer seperti ini harus menghormati Lin Zong. Bahkan orang yang harus didekati langsung oleh bos besar Yan Sue. Hanya ada satu orang bernama Lin di ruangan ini. Semua orang serentak menatapku. Dipanggil Lin Zong oleh manajer. Lalu, Lin Fan itu memiliki status apa? Dan adegan ini juga menarik banyak seruan kagum dari para gadis. Aku bilang Lin Fan adalah bos besar. Sudah dipanggil Lin Zong. Lin Fan adalah bos besar dari mana? Aku bilang, bagaimana mungkin tanpa alasan? Memiliki rumah senilai 20 juta. Lin Fan, kau adalah yang terbaik di kelas kita. Orang terbaik saat ini. Harus berbagi pengalaman dengan kami. Lihat apakah aku bisa bekerja di tempatmu. Banyak gadis melihatku seolah-olah sedang melihat seorang bintang. Kepopuleranku sudah benar-benar mengalahkan Su Yaoting dan Go Lisiong. Keduanya telah menyaksikan apa yang disebut orang kaya baru minum alkohol seharga gaji tahunan mereka. Semuanya adalah gaji tahunan mereka. Kuncinya adalah alkohol seperti ini, yang bahkan dikirim langsung oleh bos besar Yan Su. Berapapun yang diinginkan, perusahaan akan berusaha memenuhinya. Inilah perlakuan dari bos besar. Saya hanya bisa tersenyum pasrah. Kalian semua hampir memuji saya sampai ke langit. Tidak ada yang begitu misterius. Ini adalah reuni teman sekelas, bukan acara pujian. Jika kalian terus seperti ini, saya bisa pergi. Saya tidak terlalu suka dengan pujian dari sekelompok orang. Jika suatu hari saya trending topik, saya akan benar-benar terkenal. Sebenarnya saya sudah tampan sejak lahir. Membuat banyak gadis terpesona. Jika saya semakin terkenal, saat itu akan ada sekelompok gadis imut. Sekelompok ibu-ibu akan mengejarnya dan mengepung. Bagaimana saya bisa bertemu sendirian dengan Xia Wan Qiu di restoran kecil? Saat itu, Su Yaoting mengambil minuman dan menuangkannya ke dalam gelasku. Hari ini, aku merasa seperti menjilat orang berpengaruh yang sebenarnya. Dan bisa minum anggur yang begitu baik. Fenge, biar aku isi penuh untukmu. Anggur yang begitu baik ini sayang jika tidak diminum. Setelah aku meminum sedikit, aku mengangguk pelan. Lumayan. Su Yaoting dan Go Lisiong saling bertukar pandang. Anggur ini bukan hanya lumayan. Ini adalah anggur seharga 100.000 per botol. Satu tegukan saja sudah beberapa ribu. Dengan beberapa kata yang aku ucapkan tadi, orang-orang tidak terus-menerus memujiku. Hanya saja banyak orang jadi lebih tertarik padaku. Xiao Lele dan Xie Teng sedikit merasa menyesal. Seandainya mereka bisa terus menjaga kontak denganku setelah lulus. Mungkin mereka punya harapan untuk menikah dengan orang kaya. Kedua gadis itu menatapku dengan senyuman. Sangat berbeda dengan sikap mereka sebelumnya. Dengan sedikit rasa kagum. Masih ada sedikit rasa suka. Jika kamu tampan seperti penulis, maka kamu akan tahu betapa aktifnya para gadis. Setelah lama, malam pun mulai tiba. Banyak teman sekelas yang masih merasa belum puas. Teman-teman sekelas bersiap untuk pergi di depan pintu. Zhao Lele mendekati seorang pelayan wanita dengan rasa ingin tahu. Dan bertanya, apakah kamu tahu siapa Lin Fan? Saya melihat manajer kalian sangat sopan padanya. Mereka masih memanggilnya Lin Zong. Xie Yutong juga merasa penasaran. Beberapa gadis juga sedang memperhatikan pelayan wanita itu. Pelayan wanita itu melihat saya yang sudah mabuk dan tertidur. Dengan tatapan yang indah, dia berkata dengan sedikit rasa iri, kalian masih belum tahu identitas Lin Zong? Sebenarnya manajer tidak mengizinkan untuk membicarakannya. Namun, berita ini pasti tidak bisa disembunyikan. Lin Zong sebenarnya adalah pemegang saham kedua terbesar di perusahaan kami. Hanya di bawah Yan Zeng. Dengar-dengar, dia memiliki 20% saham. Kalian bisa mencarinya di internet. Begitu dia selesai berbicara, banyak teman sekelas terdiam di tempat. Ternyata inilah identitas asli Lin Fan. Pemegang saham kedua dari hotel bintang 5 terkemuka di kota sihir. Semua orang di tempat itu sudah melotot. Beberapa orang melihatku yang sudah tertidur. Astaga! Tidak heran pemegang saham utama hotel ini, Yan Sue ingin menang atas Lin Ji.
Dan juga memberikan Lin Fen Romane Conti seharga 100.000 per botol maklu. Fen Ge benar-benar menyembunyikan dirinya dengan baik. Su Yaoting terlihat sangat terkejut. Go Lisiong mulai berbicara. Aku bilang, bagaimana Fen Ge bisa memiliki bunga sakura? Rumah seharga 20 juta per unit. Dia adalah pemegang saham kedua di perusahaan. Jangan bilang hanya 1 unit rumah. Bahkan jika itu 2 atau 3 unit. Itu masih lebih dari cukup. Lin Fen sungguh luar biasa. Ternyata dia adalah orang yang paling tersembunyi. Apakah masih ada waktu untuk mendekati Lin Fen? Aku pikir Lin Fen hanya mengendarai sepeda 3 roda. Berencana membantunya mencari pekerjaan. Sekarang harus mendekatinya. Banyak gadis setelah terpesona. Semua menunjukkan sedikit senyuman. Mereka benar-benar merasa senang untukku. Xie Yutong melihatku dan merasakan sedikit rasa bersalah di dalam hatinya. Lin Fen begitu luar biasa. Sedangkan dirinya tidak memperhatikannya karena Lin Fen mengendarai sepeda roda 3. Dia juga sedikit menyesal. Jika ada kesempatan, dia pasti akan meminta maaf kepada Lin Fen dengan baik. Zhao Lele juga sama. Dia sekarang baru menyadari kebodohannya. Sekarang saya hanya mengagumi Lin Fen. Masih ada beberapa kekaguman. Zhao Lele melihatku dengan pipi yang sedikit memerah. Hatinya bergetar. Lin Fen begitu tampan, jika dia dan Xia Wanqiu tidak ada hubungan, maka dia mungkin masih memiliki kesempatan. Dengan kecantikannya, dia bisa mengejar Lin Fen. Setelah aku bangun, aku melirik Zhao Lele dan Xie Yutong sambil tersenyum sopan. Su Yating dengan sedikit penasaran bertanya. Fen Ge bertanya, kamu tinggal di mana? Saya menjawab dengan santai. Sebentar tentang kompleks Lan Bo Bei. Setelah saya selesai berbicara, semua orang saling memandang. Zhao Lele bahkan mengambil ponselnya untuk mencari. Melihat sebentar ke kawasan perumahan Lan Bo Bei. Memastikan kembali maklu, kompleks Lan Bo Bei. Salah satu kompleks mewah di seluruh Modu. Tingkat kemewahannya tidak bisa dibandingkan dengan Haitang Garden. Di dalamnya, yang termurah saja sekitar 3-40 juta. Dan untuk masuk ke kompleks Lan Bo Bei, selain harus kaya, juga harus memiliki status sosial tertentu. Su Yaoting merasa semakin mengagumi saya. Setelah berjuang di Modu selama beberapa tahun, saya sudah tinggal di rumah ini. Fen Ge, kamu tinggal di gedung yang mana? Nanti kita akan pergi ke rumahmu bersama-sama. Gao Lisiong mengeluarkan peta dan berkata, saya hanya menunjuk dengan santai. Bukankah ini villa di tengah danau? Villa di tengah danau seharga 200 juta. Beberapa hari yang lalu baru saja dibeli oleh seorang miliarder misterius. Gao Lisiong benar-benar terkejut. Fen Ge, ternyata kamu tinggal di villa di tengah danau. Itu adalah villa paling mewah di seluruh Lan Bo Bei. Villa termahal di kompleks perumahan. Dia bertanya dengan santai. Dan dia menyadari bahwa Lin Fen tinggal di villa yang bernilai ratusan juta. Fen Ge, kamu benar-benar seorang miliarder. Tidak ada yang bisa dibandingkan. Ini membuat kita tidak bisa berpura-pura di depanmu lagi. Su Yaoting terlihat pahit. Zhao Lele malah tertawa kecil. Su Yaoting, berhentilah. Seumur hidupmu, kamu tidak akan bisa mengejar Lin Fen. Ternyata Lin Fen tinggal di villa yang bagus seperti itu. Maka saya harus pergi melihatnya nanti. Saya melihat orang-orang dan tersenyum. Maka saya akan mengatur sesuatu saat saya kembali. Saya akan menyediakan mobil khusus untuk menjemput kalian. Fen Ge, saya hanya bercanda. Benar-benar bisa pergi berkunjung ke rumahmu. Su Yaoting terlihat bersemangat. Bagaimanapun juga, itu adalah kompleks Lan Bo Bei. Villa terbaik di tengah danau. Orang biasa sama sekali tidak bisa masuk ke gerbang kompleks. Apakah aku terlihat seperti orang yang bercanda? Tinggalkan aku di sini saja. Aku akan membuka tokoku lagi malam ini. Tanpa sadar, aku sudah sampai di tempat restoran kecil. Inilah perbedaan antara saya dan seorang miliarder. Fen Ge, kamu sudah sangat kaya. Malam ini masih harus bekerja keras membuka toko. Gao Lisiong menghela napas dan menghentikan mobil. Kamu tidak mengerti? Ini disebut menikmati hidup. Saya sudah turun dari mobil. Setelah reuni teman sekelas, suasana hatiku cukup baik. Sebenarnya, aku tidak akan membuka toko di malam hari. Malam ini lembur terutama karena Xia Wanqiu. Wanita jahat ini. Hanya 20.000. Dia ingin aku membuatkan salad sayuran untuknya seumur hidup. Melihat penampilanku, Xia Wanqiu yang baru saja berjalan mendekat. Dia mengerucutkan bibirnya, terlihat sedikit kecewa. Bodoh kayu ini. Dia hanya seperti babi bodoh. Suara Xia Wanqiu terdengar, dia menatapku dan berkedip. Aku tersenyum dan tidak menoleh, berkata, sudah datang. Xia Wanqiu berbicara dengan lembut. Mata cantiknya memandangku dengan sedikit suram seolah merasa sedikit tersakiti. Aku datang ke sini. Apa kamu tidak senang? Aku menoleh melihat gadis di depanku. Dia masih mengenakan topi telinga kucing.
seperti gadis-gadis bertema kucing. Mengenakan celana pendek. Memiliki dua kaki panjang yang ramping dan putih bersih. Sekarang terlihat tersakiti. Masih sangat imut. Aku sebenarnya ingin sedikit mengganggu Xiaowan Qiu. Sekarang melihat Xiaowan Qiu seperti ini. Bagaimana bisa tega? Bau Lin Fen, bau sekali. Kalau begitu, meskipun kamu tidak senang, kamu harus senang. Xiaowan Qiu melepas topinya. Garis tubuhnya masih sempurna. Aku melihat Xiaowan Qiu. Sekejap aku tertegun. Xiaowan Qiu memang jauh lebih cantik dibanding Zhao Lele dan Xie Yutong dan orang-orang ini. Dia masih seorang bintang besar. Proporsi tubuhnya selalu sangat baik. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan oleh banyak orang lain. Sedang melihat apa? Xiaowan Qiu mundur sedikit. Dia melihatku dengan waspada. Jika seorang pria dan wanita sendirian, bagaimana jika kayu ini? Jika ada niat, bagaimana? Aku mengeluh. Lagi pula, tidak besar dan tidak bisa dilihat. Xiaowan Qiu menginjak-injak kakinya dan melotot padaku. Dia berdiri tegak di depanku. Lin Fen yang menyebalkan, kamu mencari masalah. Dia menatapku. Biasanya orang lain memujinya cantik, memuji penampilannya. Hanya Lin Fen yang berani mengatakan hal seperti itu. Saya berkata sambil tersenyum. Sebenarnya, jika dilihat lebih dekat, itu juga cukup besar. Lin Fen yang sangat tidak tahu malu. Teman sebangku yang menyebalkan ini selalu membuatnya sangat marah. Xiaowan Qiu mengganti topik pembicaraan. Bagaimana pertemuan teman sekelas hari ini? Aku mengangguk. Sangat menyenangkan. Banyak gadis yang datang. Banyak gadis juga mencari untuk mengobrol denganku. Seolah-olah kembali ke masa SMA. Zhao Lele dan Xie Yutong juga meminta nomorku. Setelah beberapa tahun tidak bertemu, mereka semua menjadi lebih cantik. Melihat ekspresi Xiaowan Qiu yang begitu lucu, aku juga tersenyum. Saya dengan lembut menyentuh topi telinga kucingnya dan berkata, hari ini mau makan apa? Xiaowan Qiu memalingkan kepalanya. Tidak mau makan lagi. Gondok. Saya tersenyum tipis sambil melihat Xiaowan Qiu. Cemburu. Dia mendengus. Kamu yang cemburu. Seluruh keluargamu cemburu. Aku menatapnya dan berkata, sebenarnya, jika serius, mereka semua tidak sebaik kamu. Xiaowan Qiu terlihat bingung sambil menyentuh perut kecilnya. Makan sedikit salad sayuran. Masih ingin makan daging. Tapi bisa jadi gemuk. Saya berpikir sejenak dan berkata, tidak apa-apa. Setelah makan, berolahraga sedikit bersama juga baik. Berolahraga bersama. Xiaowan Qiu melihat saya. Saya tidak mau berolahraga bersama. Saya suka berolahraga berdua. Dengan begitu, dietnya lebih cepat. Saat saya baru saja bersiap untuk memasak, tiba-tiba listrik mati. Sekeliling menjadi gelap gulita. Aku berjalan ke sisi Xiaowan Qiu dan tersenyum pasrah. Tidak bisa membuat salad sayur. Xiaowan Qiu sudah takut gelap sejak kecil. Sekelilingnya gelap gulita. Dia bersembunyi di pelukanku. Seperti saat di SMA dulu. Saat mati lampu, teman-teman yang lain bersorak. Hanya dia yang bersandar padaku. Aku tersenyum. Hanya merasa terlalu dekat dengan Xiaowan Qiu. Tubuhku sedikit panas. Takut gelap? Xiaowan Qiu mengangguk dan berkata dengan sedih. Dia sedikit takut dan juga lapar. Bagaimana kalau kamu pergi ke rumahku? Tidak ada seorang pun di rumahku. Aku ingin makan salad sayur. Aku merasa sedikit tidak tahan. Yang penting adalah Xiaowan Qiu memang sangat cantik. Sambil menunggu mati lampu di luar. Ayo cepat pergi. Aku menggenggam lengan Xiaowan Qiu. Dengan cahaya dari ponsel. Kami keluar dari restoran. Pipinya Xiaowan Qiu sedikit memerah saat digenggam lengannya. Jantungku berdebar-debar. Setelah sampai di rumah Xiaowan Qiu, aku baru menyadari bahwa tempat tinggalnya bukanlah sebuah kompleks perumahan yang mewah. Ruangannya juga tidak besar, sekitar 100 meter persegi. Xiaowan Qiu duduk di sana sambil melihatku sibuk di dapur. Dia terlihat sedikit terpesona. Hubungan kami selalu baik. Bahkan setelah menjadi bintang, tetap sama. Setelah salad sayur selesai, aku juga membuat bubur beras hitam yang wangi. Aku melihat Xiaowan Qiu dan berkata sambil tersenyum. Enak tidak? Bisa membuat salad sayur seenak ini. Ini adalah pertama kalinya aku melihat. Dia memuji keterampilan memasakku. Sejak kapan jadi sebaik ini? Aku menepuk dadaku dan berkata, selalu seperti ini. Sekarang aku memiliki keterampilan memasak tingkat master. Bahkan beberapa koki terbaik. Masakannya belum tentu lebih enak dariku. Aku berkata lagi, bawa aku ke rumahmu. Bagaimana jika orang lain menemukannya? Wajah cantik Xiaowan Qiu sedikit memerah. Seolah-olah itu ada hubungannya denganmu. Jika orang lain menemukannya, itu akan buruk. Tapi bisa makan masakanmu. Jika orang lain menemukannya juga tidak masalah. Aku mendekat dan melihat Xiaowan Qiu yang sedang makan salad sayuran. Xiaowan Qiu yang sedang makan salad tersenyum sedikit.
Kamu sangat suka makan masakanku. Apa kamu menyukaiku? Dia menggigit bibirnya dan melirikku dengan tajam. Seperti nenek yang galak. Sombong. Hanya babi yang akan menyukaimu. Baiklah, baiklah, hanya bercanda. Bagaimana jika kamu benar-benar menjadi babi? Kamu adalah babi. Lin Fen mengabaikanmu. Xia Wanqiu berpaling dan tidak melihatku lagi. Dia dengan kecewa mengangkat tangannya. Marah dan ingin makan sesuatu. Aku berkata dengan tegas. Memberikan uang. Aku bukan koki pribadimu, yang khusus memasak untukmu setiap hari. Tidak perlu uang. Bahkan nyawa pun tidak diberikan. Aku melangkah maju dan menyentuh topi telinga kucing milik Xia Wanqiu. Sensasi berbulu terasa. Baiklah, ini bisa dianggap sebagai keuntungan. Tidak bisa hanya memberimu ikan merah yang direbus tanpa imbalan. Xia Wanqiu berdiri. Dia memandangku dengan wajah penuh kejutan. Dia membawaku masuk ke dalam rumah. Selain ingin makan salad sayuran, dia juga ingin makan ikan merah yang direbus. Makanan favoritnya adalah ikan merah yang direbus. Dia hanya pernah menyebutnya sekali saat SMA. Ternyata Lin Fen masih ingat. Melihat ikan merah yang aku buat, Xia Wanqiu sudah terpesona. Ikan merah yang seperti ini. Hanya dengan melihatnya saja sudah terlihat sangat enak. Dia mencobanya sekali. Tidak menyangka ikan merah yang direbus buatan Lin Fen juga enak. Xia Wanqiu memandangku dengan pipi merah. Makanan Lin Fen. Bagaimana bisa ini enak sekali? Tidak tega marah pada Lin Fen. Setelah makan dan minum cukup, Xia Wanqiu berbaring di tempat tidur. Hidup seperti ini terlalu baik, bukan? Tapi bisa bikin gemuk. Saat itu, Xia Wanqiu juga menarik. Aku sedang berbaring di tempat tidur. Ayo pergi. Pergi berolahraga bersama. Aku tersenyum tipis. Olahraga berdua. Lalu, kamu mau berapa orang lagi? Pipi Xia Wanqiu sedikit memerah. Di rumahku ada treadmill, ayo kita diet bersama. Setelah berolahraga selama 1 jam, dia pun berbaring di tempat tidur dan tertidur. Sementara aku sebenarnya ingin pulang. Tapi hari ini aku benar-benar sangat mengantuk. Tertidur juga. Tanpa sadar, sudah tiba hari berikutnya. Yang pertama terbangun adalah Xia Wanqiu. Ketika dia melihat aku sedang tidur di sampingnya, dia tidak bisa tidak terkejut. Apa mungkin semalam? Setelah dia memeriksa, dia baru bisa menghela napas lega. Jika ini diketahui orang lain. Ketika saya juga sudah bangun, takutnya trending topik akan lumpuh. Saya bertatapan dengan Xia Wanqiu. Hanya saja pipi Xia Wanqiu sedikit merah. Lin Fen, cepat pergi. Jika tidak segera pergi, manajer saya, Kakak Yang, akan kembali. Dia menatap saya dengan wajah merah. Meskipun tidak ada yang terjadi, tapi tetap saja terasa seperti melakukan hal yang salah. Dia mendorong saya untuk segera keluar. Bagaimanapun juga, statusnya sekarang istimewa. Meskipun manajernya adalah orangnya. Tapi jika Yang King tahu tentang hal ini, pasti akan ada yang harus membujuknya lagi. Xia Wanqiu mengerucutkan bibirnya. Dia terlihat sangat imut. Saya mengangguk, mengenakan jaket, dan keluar. Melihat Xia Wanqiu yang begitu tegang, saya tersenyum tipis. Tidak banyak berubah dibandingkan saat di SMA. Ketika saya baru saja keluar dari pintu tangga, tepat sekali saya bertemu dengan seorang wanita berusia 30-an. Wanita itu melihat saya dengan heran. Saya menatap ke arahnya. Wanita ini seharusnya adalah manajer Xia Wanqiu, Yang King. Ternyata saya masih bertemu dengannya. Pada awalnya, Yang King memang tidak curiga apa-apa. Lagi pula, ini adalah sebuah gedung. Wajar jika pemiliknya turun. Namun saat naik ke atas gedung, Yang King baru saja menyadari. Seluruh gedung hanya memiliki satu penghuni, yaitu Xia Wanqiu. Lalu, siapa orang yang baru saja lewat itu? Tidak heran Xia Wanqiu sering sekali akhir-akhir ini pergi sendirian ke suatu tempat, dan tidak membiarkan orang tahu. Yang King selalu merasa sedikit curiga. Sekarang ketika dia melihat saya, segalanya menjadi jelas. Jangan-jangan orang inilah menggali kubis di rumah saya. Yang King masuk ke dalam ruangan dengan diam. Dia melihat Xia Wanqiu yang tampak sedikit kecewa. Jika saja ada orang yang berniat jahat mengambil foto, jatuh ke Sungai Kuning pun tidak bisa membersihkan namamu. Wanqiu, bicaralah dengan kakak. Apakah kamu sudah menyukai seseorang? Yang King duduk di samping Xia Wanqiu dan bertanya. Xia Wanqiu mendengar kata-kata itu dan pipinya sedikit memerah. Kakak Yang, aku tidak ada kok. Yang King melihat Xia Wanqiu dan menghela napas. Wanqiu, kamu keluar sendirian beberapa hari ini. Dia bahkan membiarkan pria lain tinggal di rumah pada malam hari. Begitu diumumkan, dikatakan bahwa kamu sudah menjalin hubungan. Ini akan berdampak besar pada kariermu. Dan jika kamu bersama orang biasa, itu juga akan menghambat kariermu, menghambat pekerjaanmu. Sebagai manajer Xia Wanqiu,
Dia tentu saja harus peduli dengan kehidupan sehari-hari Xia Wanqiu. Kakak Yang, Lin Fen adalah teman sebangkuku di sekolah menengah. Hubungan kalian baik-baik saja, dan salad sayuran yang dia buat benar-benar enak. Masih ada ikan bakar merah. Suatu hari kita juga pergi makan. Xia Wanqiu mengedipkan matanya, melihat ke arah Yang King. Masakan enak. Itu tadi malam. Yang King terus bertanya. Hanya saja makan terlalu banyak dan kemudian berlari. Sebentar kemudian, dia tertidur. Tidak ada yang terjadi. Bahkan jika itu berpacaran. Itu juga urusanku. Tidak ada hubungannya dengan perusahaan. Bahkan jika bos datang untuk berbicara dengan saya akan tetap bersikap sama. Xia Wanqiu menjawab. Dia jarang sekali serius seperti ini. Yang King melihat Xia Wanqiu yang begitu tegas. Hanya bisa menghela napas. Dia toh hanya seorang manajer. Yang King tahu dia tidak bisa membujuk Xia Wanqiu. Dia akhirnya mengerti mengapa. Dia tidak pernah mengambil adegan ciuman. Xia Wanqiu yang selalu menjaga diri. Bagaimana dia bisa membiarkan seorang pria menginap di rumahnya? Lin Fen sialan ini. Apa sebenarnya kelebihan yang bisa membuat Xia Wanqiu begitu membela dia? Sementara itu, saya baru saja pulang ke rumah. Telepon ibu pun masuk. Katanya siang ini dia mengaturkan saya sebuah perjodohan. Dia juga bilang saya harus pergi. Dengan terpaksa, saya hanya bisa pergi untuk melihat. Saya datang ke kafe dan minum secangkir kopi. Melihat waktu berlalu. Saya masih menunggu orang itu datang. Saya langsung mengirim pesan kepada gadis yang dijodohkan, Xie Tingting. Menanyakan kenapa dia belum datang. Xie Tingting membalas. Dia ada sedikit urusan dan tidak bisa datang. Dia langsung bertanya beberapa pertanyaan kepada saya. Dia bertanya apakah saya memiliki rumah seharga jutaan. Dia juga bertanya apakah gaji tahunan saya mencapai ratusan ribu. Saya langsung menjawab bahwa saya tidak memiliki gaji. Dan juga tidak memiliki rumah seharga beberapa juta. Setelah mengirim pesan, saya langsung menerima sebuah tanda seru merah besar. Saya merasa bingung. Saya memang tidak memiliki rumah seharga beberapa juta dan mobil jutaan. Tapi saya memiliki villa di tengah danau yang bernilai ratusan juta. Saya juga memiliki mobil sport yang bernilai ratusan juta. Saya memang tidak memiliki gaji. Saya hanya memiliki status sebagai pemegang saham kedua di Hotel Bintang 5. Saya belum sempat mengatakan. Langsung dihapus dari daftar teman. Awalnya saya pikir saya datang dengan Bugatti. Pasangan yang datang untuk jodoh setidaknya tidak akan bermain-main. Beberapa trik slap yang klise. Sekarang sudah dapat. Pasangan sama sekali tidak memberi kesempatan untuk berbicara. Namun, kebetulan saya juga malas untuk menjelaskan. Saat ini saya baru ingat bahwa saya belum check-in ding. Check-in berhasil. Selamat, pemilik berhasil mendapatkan sebuah rumah di kawasan sekolah di Haitang Garden. Totalnya 120 meter persegi. Diperkirakan 24 juta. Suara sistem terdengar. Saya telah check-in untuk sebuah rumah di kawasan sekolah lagi. Bernilai 24 juta. Jadi saya mengemudikan mobil menuju Haitang Garden. Sementara itu, pasangan jodoh saya, Xie Tingting sedang bekerja di kompleks properti. Dan mengeluh kepada Xia Ranran. Hari ini saya jodoh dengan seseorang. Dia tidak punya mobil dan rumah. Itu sudah cukup. Bahkan tidak memiliki gaji dan 5 asuransi serta dana pensiun. Lalu saya memblokirnya. Kok masih ada ya orang yang keterlaluan kayak gitu zaman sekarang? Saya sudah tahu seperti ini. Jadi saya tidak pergi untuk jodoh. Xia Ranran melihat ke arah Xie Tingting. Jadi, dengan begitu, kamu tidak benar, kan? Sudah dijadwalkan, bagaimana bisa tidak pergi? Bukankah ini sama saja dengan mengabaikan orang? Itu juga benar. Lain kali jika ada kesempatan, cukup minta maaf padanya. Tapi dia tidak punya mobil, rumah, atau pekerjaan. Siapapun tidak akan menikahinya. Saya dengar di tempatmu baru-baru ini ada seorang orang kaya baru membeli rumah di sini. 1 unit harganya lebih dari 20 juta. Jika kamu berhasil mendekatinya, bukankah itu berarti seumur hidupmu tidak akan kekurangan? Xia Ranran teringat dan wajahku memerah. Bagaimana aku bisa cocok untuknya? Tahukah kamu, dia di sini memiliki 2 unit rumah di kawasan sekolah. Kedua unit tersebut bernilai lebih dari 40 juta. Dan dia juga memiliki 1 villa di tengah danau yang bernilai lebih dari 200 juta. Dan juga sebuah mobil sport yang bernilai lebih dari 100 juta. Yang terpenting adalah dia juga sangat tampan. Xie Tingting melihat Xia Ranran begitu terpesona oleh seseorang untuk pertama kalinya. Namun, dia memang sedikit iri. Xie Tingting melihat ponselnya. Seandainya keluarga bisa mengizinkan kapan saja, dia seharusnya bisa mendapatkan pasangan yang dapat diandalkan. Pada saat itu, telepon Xia Ranran berbunyi. Setelah menutup telepon, Xia Ranran segera memasukkan ponselnya ke dalam tas dan berkata,
Dewa pria datang. Aku akan keluar untuk menyambutnya dulu. Aku ingin melihat seberapa misterius dewa pria MU. Xie Tingting berdiri di jendela dan melihat. Saat ini, aku sedang mengemudikan Bugatti. Sampai di pintu masuk kompleks. Xie Ranran sedang menunggu aku di sini. Xie Tingting terkejut melihat dari atas. Orang ini memang sangat tampan. Dan dia terlihat sedikit familiar. Tiba-tiba teringat foto di ponsel. Xie Tingting melihat sejenak. Orang ini jangan-jangan adalah pasangan yang dijodohkan untukku.